Dozan itu penyandang nama Adi. Masa sih? Halo nakama, balik lagi di Cerama Cerita Para Nakama bareng gua Steve dan Okutora. Ini kita hari ini mau bahas bedah chapter 1183 nih. Ada banyak banget hal-hal seru yang dikeluarin di chapter 1183 ini. Banget. Dan untuk itu kita udah ngundang bintang tamu lagi, Tra. Iya, ini jujur saya agak mager sebenarnya sama Kenapa? bintang tamu ini. Kenapa? Bahaya. Ini bahaya. bintang tamu ini udah pada kenal juga lah pastinya karena udah sering bikin Oktra pusing juga. Bikin sering masalah, takutnya ada di depan ada tukang bakso kan. Tiba-tiba lewat tukang nasi goreng gitu ya. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa buat di like and subscribe dulu channel Upstation Medianya. Dan buat yang kalian yang nonton dari handphone bisa di hype juga biar videonya muncul lebih atas lagi. Iya, dan kalian teman-teman jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita, ada di Instagram, TikTok dan juga di YouTube. Dan juga jangan lupa baca berita-berita yang ada di Upstation.media. Betul. Nah, gitu. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita sambut bintang tamu kita hari ini, Adi dari Natako. Ayo, tamu lagi. Aduh, males banget saya sama bintang tamu ini kok. Langsung pusing. Banget gue. Males banget gue. Enggak, Tra, masih aman, Tra. Ya, terakhir kali Kang Adi ini datang setup masih yang lama ya. Iya. Setupnya kita masih di yang sana loh. Iya, masih ceramah season 1. Season 1 dong. Ini kan udah season 2. Ini udah si Puden nih. Ini after time skip. Kita dulu kalau si Puden berarti flashback-nya udah di 13 kali itu. Iya, bener. Kang Adi apa kabarnya? Alhamdulillah. Mahadamang. Alhamdulillah sampurasun. Itulah. Nah, kieu we da abi mah da nya ya. Kamana wae atuh. Alhamdulillah di dieu wae. Di dieu wae. Masih kene, sehat kene. Damang pangesto. Kang Steve kumaha? Ya, gitu-gitu we lah. Dia ge sarwana lah. Makanya mohon. Aing damang. Teu artieun dia karunya ieu hiji teu artieun. Subtitlenya belum di loading, belum loading subtitlenya. Ya, karena Kang Adi ini baru pertama kali datang di season 2. Ayo silakan Jiko terlebih dahulu. Bener. Ada satu Jiko. Ciri khas di season 2. Perkenalan menggunakan kayak pantun ataukah Bisa pantun. ataukah yang itu. Bisa. Ayo silakan. Ya ala-ala idol. Perkenalan diri. Iya. Kan belum pernah di season 1. Kameranya. Silakan. Pantun nih. Boleh. Paling gak bisa aing teh pantun. Gini aja. Jalan-jalan ke alun-alun. Cakep. Ketemu member Natako. Cakep. Ayo atuh turun, join sama saya. Paling gak bisa saya nyambung. Tuh kan paling gak bisa. Awalnya Tadi Anda kerjaan saya pakai bahasa Sunda, saya kerjaan Anda pakai pantun. Wah, dibalas langsung. Dendaman nih gitu ih. Damang kan, Damang. Damang. Alhamdulillah. Iya, ini udah lama banget soalnya ya kita ngundang Adi terakhir masih season 1. 10 tahun yang lalu lah. Iya, udah lama banget. Bener. Waktu itu masih pre time skip. Iya. Marineford kayaknya waktu itu. Dulu tuh waktu pas di meja di sini kan waktu beberapa kali nonton episode ceramah, saya pikir cuma sementara tuh setting sini apakah memang suasana khusus untuk bintang tamu yang kalian undang gitu. Kan ada Eno Bening, terus ngundang Cancil juga ya sama apa sih? Ada sempat dari Opi Mall ya beberapa kali Mall, kan ya. Nah, saya pikir cuma setting sementara doang. Pak pas datang, enak juga nih suasana kayak begini. Iya. Kemarin tuh lebih leluasa ya untuk setting kameranya. Iya. Kan kemarin season 1 di situ. Ini season 2 kita coba ganti nanti ini. season 3 sebelah sono no. Benar. Season 3 nanti di Kumamoto. Ongkosnya berapa tuh? Kumamoto mah umroh jadinya. Umroh. Kang Adi sekarang sibuk apa nih Kang Adi? Sibuk lagi podcast. Lagi sibuk Iya, podcast bener. sekarang ya. Salah. Sekarang kan. Kemarin. Jadi kita kan susah banget dapat schedule Kang Adi kan. Nah, itu lagi sibuk apa nih? Karena lagi banyak event kan kalau nggak salah ya. Alhamdulillah. Event One Piece Jadi nih. sebetulnya sih di Natako sendiri memang lagi ada pemadatan schedule. Karena apa? Alhamdulillah Natako kan tahun ini tuh di Juli Agustus nanti tuh 10 tahun 1 dekade. Oke. 1 dekade dan mungkin ada beberapa komunitas region yang sama mereka semua tuh ulang tahun juga udah tahun ini 1 gokil. dekade. Jadi kan karena mereka berdiri 2016 kan rata-rata. Sorry, punten Kang Adi dinaikin dikit. Jadi kan udah 10 tahun tuh beberapa komunitas region. Nah, pertama itu Natako. Nah, di sisi lain
komunitas ini kan kadang pergerakannya juga nggak bisa selalu mengandalkan SDM yang ada. Oke. Mereka sendiri punya kesibukan in Betul. real life yang saya juga nggak bisa dalam tanda kutip tuntut Ya. karena sifatnya sukarela. Komunitas namanya Ya, juga. komunitas tetap. Balik lagi kepada seberapa tinggi antusiasme mereka. Kalau memang mereka lagi fokus sama kerja sama keluarga ya saya juga nggak bisa maksa. betul. Tapi di sisi lain ada kebutuhan yang mereka juga tunggu-tunggu, Bang, gimana kalau mengadain event? Ya hayo, tapi minta kontribusi kalian. Nah, karena ada beberapa keluhan yang sama di komunitas kami dan tetangga juga nih yang di area Tangerang. Alhamdulillah kemarin itu kami trial lah di Telenga perdana itu ngadain event yang bedah komik One Piece S itu kemarin di yang Gramedia. sama Cancil kemarin. Ya, sama Cancil kemarin itu. Nah, itu event pertama kalinya kami gabung 3 komunitas ya jadi satu dalam tanda kutip satu manajemen lah itu geraknya pakai event organizer. Mantap. Gitu. Jadi geraknya maju aja di situ. Artinya kalau maju pakai IO tersebut teman-teman komunitas juga mau andil enak nih. Bang, ada profitnya nggak? Ada. Bener. Jadi udah bukan cuman sukarela ini lagi, tapi emang profesional jatuhnya jadinya. Bukan sukarela atau volunteer doang, karena memang pada akhirnya profesionalisme karena yang maju IO. Apa nih nama IO-nya boleh di spill nih? Oktagram. Oktagram. Pasti terinspirasi dari saya kan itu. Oktagram. Gue udah tahu nih ngefans itu Jangan-jangan kan. kamu IO yang menyamar Ini nih. foundernya kah? Iya. Diem-diem Di balik layar, CEO-nya. di balik layar itu udah nggak usah di. Tahu gitu. Ri, kita ganti nama Ri. Jangan Pasti Oktagram. terinspirasi sama saya kan intinya. Oktagram tuh kita ngambilnya sebetulnya mana nih? dari nggak tahu ya. Kalau mau adaptasi kami nggak langsung ke referensi ke Rimuru ya, ke Tensura. Tensura tuh kan Raja Iblisnya kan ada 8 jadinya kan Oktagram tuh si Rimuru tuh kan. Tapi karena memang pada saat meeting pertama itu memang kebentuknya 8 orang dari 3 komunitas nih. Ayo kalian pilih salah satu beberapa orang yang bisa ikut andil nih dalam Oktagram. Awalnya nggak ada nama Oktagram awalnya. Aku nggak jadi bikin IO gitu. Founding membernya berdelapan. Iya, pilih gitu, salah bisa satu, pilih lah dibilang. dari Natako, Katana sama Koptas. Jadi 3 komunitas ini gabung jadi satu. Gitu. Nah, pas dateng ternyata diambil komitmen, yakin gak nih 8 orang. Ya udah namanya apa? Akhirnya jadi 8 apa ya? Kalau pentagram kan 5. Iya. Itu grup sulap itu, Pak. Pentagram itu grup sulapnya Om Diat. Akhirnya diambil lah Oktagram jadinya. Gitu tadinya mau heksagon. Heksagon. Berantem ya. Iya, UFC Berantem. nanti jadinya kalau gitu. Iya. ring MMA nanti. Tapi Anda nggak mempertimbangkan Bukan IO. Oktagram kan. Nanti saya minta royalti ya dari Nah situ. makanya ada IP-nya nanti kan. Iya. IP-nya ke Oktra. IP-nya ke Oktra nanti. Gua dapet film dimakan sama Oktra. Aduh. Thank you loh ya. Kerja Natako, kagak nih. Katana, thank you ya. Sumbang nama doang. Kerja kagak. Kayak tahu tuh di mana ya ini. Udahlah pokoknya berarti kalau buat teman-teman siapa tahu ada yang mau bikin event One Piece atau gathering One Piece, pokoknya segala macam event gak cuma One Piece juga ya. All anime. All anime related gitu ya Betul. ininya. Tadinya tuh bukan mau IO awalnya tuh. Kita mau bikin WO. Wedding organizer. Wedding organizer. Wibu organizer. Tadinya tuh mau namanya gimana kalau bikin WO. Pada kaget kan. Bang, lu sadar? Iya, gue sadar. WO. Wibu organizer. Akhirnya, boleh. jangan bang, nanti kita nggak bisa meluas ke yang lain. Iya, kalau itu. Bener sih, jadinya ke IO. Biar ada cuman bukan gathering event-event ke Jepangan doang gitu. Cuman gathering kantor juga sama pelatihan-pelatihan hayo. Training K3 sama Damkar juga saya bisa. Wah, mantap. Semuanya disikat tuh ya. Oke, berarti bisa langsung tuh, langsung. Udah ada ininya sosial media atau Sosmed ada. Oktagram Organizer. Jangan bukan Oktra. Nah, kontak ke saya aja teman-teman ya. Langsung kontak ke saya. Nanti jatuhnya ke Oktra. Malah dia yang banyak follower. Oke, pokoknya itu tadi kalau teman-teman ada yang mau bikin event seputar Jabodetabek dan sekitarnya ya bisa ke Oktagram nih. Iya, kontak gitu. langsung ke Instagramnya sama ke Kang Adi bisa langsung Bisa. ya. Lewat Natako, lewat Katana atau Koptas bisa. Komunitas ininya lah ya komunitas bisa. Gitu, lewat mereka semua bisa. Oke, langsung aja kali ini kita langsung masuk ke chapter 183 nih kalau gitu. Nah, ini langsung dari Manga Plus ya. Kali ini udah nggak ada ini cover art
by request by fans lagi ya, tapi Iya. ini udah langsung color spread Udah nih. capek dia gambarin orang kayaknya. Permintaannya ribet. Iya. Zunisa ya kayak. Kali-kali dia mau semacam ini wah ini Gajah pasti di Zunisa. gajah langsung ininya Zunisa lah ya. Tapi Kenapa itu ya? semua kru tuh ada. Yang di Thousand Sunny ada di Thousand Sunny nggak ada siapa-siapa lagi ya? Nggak ada. Itu Nggak ada ada ya? Thousand Sunny-nya kan Thousand kecil Sunny di bawah soalnya, tuh. makanya emang Oh ini iya, bener ya. jadi kayak Zunisa. Oh no. Iya bener. Di atas coba naik ke atas dikit, naik ke atas tuh iya. Thousand Sunny-nya lagi parkir di pulau. Krunya sih lengkap ya ininya. Loki-nya mana? Luffy. Maksudnya. Loki udah langsung diklaim sebagai kru terbaru. Enggak dong. Tapi gue penasaran yang biasanya tuh ada clue nanti Tersembunyi. ke depannya, tapi tersembunyinya tuh di tulisan baju mereka. Oh, Itu bajunya coba. Luffy Nico. Bajunya Luffy sih Niku, dia Niku, sukajannya udah jelas. sukajan biasa sih itu. Ya, itu tuh yang bajunya Robin. Robin Cleo. apa ya nggak jelas tuh. Cleo merek ya. Cleo. Cleo minum dong Iya, itunya. Heeh. Nggak tahu, tapi itu Robin kayaknya bajunya ada baju gajah. Iya, Pinknya ada deh. gajahnya. Beruang. O-nya jadi gajah gitu ya. Beruang apa gajah? tuh? Gajah Gajah, pinknya di iya. situ kayaknya. Terus Gajah Usopp sih. di atas gajah, Sanji seperti biasa masih ngasih makanan ke Nami dan Robin ya. Nami pakai kostum Fokus. Impel Down. Iya. Kenapa Nami pakai kostum Di penjara, Impel Down ya? Apakah Nami akan ditangkap dan ditahan? Nah, Enggak. itu. Nggak selalu. Seliar Pak. itu. Emang teori-teori. Ya tapi memang namanya One Piece itu nggak seru kalau nggak liar Tapi teorinya. temanya gajah semua itu bajunya Gajah. Zoro. Bajunya Gajah. Zoro gajah, benar. Gede-gede ya. Yang Untung kecil ini bukan soalnya krayon gaji. Shinchan. Yang kecil mah gaji. Iya. Kalau krayon Shinchan bahaya nih ngomongin Jadi curhat. gajah. Nah, Oh, beda dong, beda Kalau krayon dong. Shinchan gajahnya beda. Beda. Yang suka digambar kan sama dia kan. Dia suka gambarin Kalau orang. itu nggak bisa kita tampilin di sini gajahnya Iya, beda. Kan ditampilin, ada ditampiling. Ditampiling bener. Tahu tampiling? Tahu. gampar. Nah bener, pintar. Kalau soalnya kalau di Sulawesi bahasanya sama tampeleng kalau di Sulawesi. Tempeleng. Tampeleng. Oh, Beda dikit lah ya. Ya, Oke. itulah makanya. Coba dari Scholar Spread ini apa lagi yang bisa kita lihat? Nggak ada. Chopper masih sama, nggak terlalu kelihatan juga Nggak bajunya Frankie, sih. cuman jaket ini aja. cuman Grup. kalau cocokologi sama di Elbaf yang lagi running anime sekarang, Mm-mm. apa ya, kemarin tuh banyak cocokologi mencari sama urusannya sama Usopp sama Luffy, di mana mereka tuh cita-citanya sebagian tujuan Udah mereka terwujud. nyampe Elbaf. Oh. Tapi kan kemarin tuh gonjang-ganjing tuh waktu pas Aha. opening kok Usopp diem. Iya, nggak ikut lari bareng yang lain. Iya, yang lain kan Banyak lari yang tuh, bilang Usopp doang bakal tuh diem, mati. gitu. Iya, Ada yang iya. bilang Usopp, ada yang Usopp meninggal katanya di Elbaf. Heeh. Terus sesuai kalau nggak salah tuh Usopp bilang tuh saya ingin mati sebagai pejuang sebagai berani, pejuang berani. Iya, iya. Gitu. Great Warrior. brave warrior of the Brave sea. warrior Iya, gitu. Brave Tapi warrior. di manga aman tuh, selamat gitu kan. Ya kita nggak tahu nih ya, nggak tahu ya. Iya. Kedua, katanya tuh ada yang bilang Usopp nggak kemana-mana, dia cuma tinggal, nggak ikut. Jadi tinggal di Elbaf gitu. Iya, sama kayak ditinggalin. si siapa? Sama kayak Nami Oh. katanya gitu. Imonya begitulah, nggak tahu, opening mah tinggal opening. Makanya Iya. lagi mencari apa namanya tuh? Petunjuk. Reaksi berantainya nih. Oh. Kemarin itu, tapi belum kelihatan. Kayak sekarang si Jimmy pakai tengkorak, dulu tuh tengkorak urusannya kayak si Ace tuh mati diurut-urut, ternyata ada loh di Color Spread tuh Ace tuh petunjuknya mati. Itu akan ada tuh rame. Iya, yang Ace tuh mati sebetulnya udah direncanakan, dibaca Udah dari beberapa foreshadowing. Color Spread, shadowing gitu. Waduh. Kayaknya terlalu cocok logi kalau sampai situ. Iya. Paling aduh benar. Tapi memang Oda kalau gambar detail banget. Kayak tadi contoh gue baru nyadar kayaknya matanya Nami bentuknya berry deh. Coba iya? bawahin, sorry. Kacamata bukan sih? Enggak ya? Nami. Oh enggak ding. Enggak. Gue kira lagi Terus apa ngeliat ini petanya tadi. tuh, peta yang dipegang. Petanya bener. Bukan yang Petanya lain nunjuk kan? ke atas. Bukan yang lain yang dipegang. Petanya. Apakah itu? Apakah itu phone glyph? Ya Skype ya berarti kalau ke atas mah. Tapi Iya, iya, itu kan tulisannya. soalnya mereka lagi diluncurin sama gajah gede tuh pakai air ke Iya. atas. Ya mungkin emang hartanya di atas gitu kalau Bener. ngambil ini dari Gila Nami mantep Cocok juga ya. logi. Maksudnya nunjuk ke atas tuh mantep juga ya. mantep Ya, nunjuknya kan. Cakep kan? Cakep. Iya, iya. bener. Oke, langsung aja kita Daripada masuk. berlama-lama, Daripada kan berlama-lama makin di sini, ini ha. nanti. Nanti makin liar Bahaya, imajinasinya. bahaya. Makin liar, terlalu brutal. Cocok loginya udah makin kemana-mana. Udah Iya. langsung Ini aja baru kita masuk. bukan satu panel lagi, Baru color spread belum masuk loh ke chapternya. Ayo Ampun. kita langsung ke bawah aja. 2 jam kita nih. Gitu. 2 jam. Nah, ini dari Manga Plus seperti biasa gitu tampilinnya yang bahasa Indonesia ya. Mm-mm. Biar gampang di inilah
gampang dicerna. Oke, ini masih berlanjut. Im sama masih pidato. Pidato. Raknir Hina. selama ini bukan gitu, enggak ya? pidatonya bukan yang itu. Ini setiap kali dia pidato juga sehari mendekati kiamat seperti. Oke, Makin kesini makin ke sono. Raknir, selama ini kau telah menantikan kemunculan orang yang bisa membantumu balas dendam terhadap diriku. Benar begitu, bukan? Telah menantikan kemunculan orang yang bisa membantumu balas dendam. Oh, maksudnya Iya. bisa membantumu tuh si Kan si Loki ya. Iya, kehadiran Loki akhirnya sekarang kan udah ada Loki dengan buah Nidhogg-nya. Ya, Nah, cuman tadi tuh yang mau diinin di kalau bahasa Inggris atau bahasa Jepangnya yang ada Nusia itu. Nusia. Jadi kemarin tuh sempat nyari alternatif translate. Heeh. Awalnya tuh apa sih? Karena kan saya nggak tahu nih translate yang raw-nya itu dari mana dulu. Apakah dari raw langsung Indonesia atau lewat Inggris dulu. Nah, nyari beberapa source itu kalau nggak salah tuh kalau nggak salah dari beberapa chapter sebelumnya Im sama tuh menggunakan kata pengganti orang ketiga. Iya. Dia mengatakan dirinya tuh Mu, dia nyebut sendiri-sendiri mu. namanya sendiri. Tapi jadi kayak dia aja menganggap namanya tuh lebih tinggi daripada si aku. Iya. Oh iya, si aku teh. Terlalu aku NTD. aku tuh Aku enggak gitu. Yang lebih tinggi tuh mu, bukan saya. Iya. Jadi dia milih kata aja tuh udah angkuh sekali gitu. Nah, kalau yang di bahasa Inggris itu lebih tuh- kerasa tuh. Ini pakai apa ya kalimat So. yang arkaik lah, Ya. jadul lah, kuno gitu. betul. Jadi kayak spelling yang jadul tuh zaman-zaman abad pertengahan. Iya, bener. Tapi biasanya so So. itu kata Word. kedua dari the. Iya, bener. The, Ti atau the to. itu, iya, engkau gitu kayaknya sih. Kalau Nah, modernnya jadi you. betul. Nah, yang di Jepang itu kalau nggak salah tuh ejanya Nusia. Nusia. Iya. Nusia. Benar-benar. Jadi Di kata Nusia tuh Jepang kayak aslinya menganggap Nusia. lebih tinggi lagi daripada mu-nya. Jadi kalau saya, misalnya nih contoh, ini saya tuh lebih rendah daripada Adi. Karena Adinya itu disebutkan lagi saya tapi lebih tinggi lagi. Nah itu tuh Jadi dia tuh dari kalimatnya aja sangat arogan dan merendahkan semua orang di hadapannya. nggak selevel gitu kalau menurut dia. selevel aja. Iya. Ya itu Gila, sayang kalau segitu ini arogannya nggak lu. terlalu ke translate ya. Coba balik lagi ke yang bahasa Indonesia. Tapi kalau yang di Soalnya memang Indonesia bahasa ya, Indonesia kata-kata kuno buat Enggak. ini nggak ada. Nggak ada langsung biar bener. penerjemahnya pengantaran bahasa dan maksudnya tuh biar langsung satu arah. Jangan aja langsung selama ini kau menanti yang bisa membentuk sebetulnya apa namanya tuh engkaunya ini yang sebetulnya tuh bahwa mengatakan dia Iya. aku diriku pengganti diriku Pengganti diriku Pengganti nggak diri, ada iya. soalnya. gitu. Jadi kalau diriku tuh kan kayaknya buat dia tuh rendah tapi enggak. Kamu tuh lagi nunggu balas dendam terhadapmu kan. bukan. Iya. Ya. Iya terhadap Bukan saya, padahal dia ngomongin diri sendiri. Ya tapi Benar. kalau dari kata-katanya dia ini, Raknirnya ini sedang menunggu seseorang untuk membantu membalas dendam terhadap si Imu. Iya. Lah sementara waktu itu kita lihat yang God of War-nya itu kan pemilik Raknir itu gugurnya saat bertemu Joy Boy kan waktu itu. Nggak tahu. Nikah, sorry. Bukan. Dia ketemu nikah tapi belum tentu gugur. Dia cuma dikasih tahu dulu di zaman dulu itu mereka sering bertarung nikah versus si Sering God of War bertikai. ini ya sering bertikai. Tapi nggak ada yang bilang kalau nikah yang ngalahin si God of War. Nggak ada pernyataan khusus. Nggak ada. di sana. Ya, belum ya, konfirmasi. nggak tahu ya, belum ya. belum terkonfirmasi. Oke, nah ini juga judul chapternya kalau di bahasa Indonesia jadi agak lucu ya. Pagikan duyung. Karena kalau bahasa Inggrisnya kalau nggak salah Good Mermaid. Good Mermaid. Good Mermaid. Good Jadi Mermaid. emang plesetan gitu. Jadi mermaid kan mermaid harusnya jadi mermaid. Pagikan duyung. Kalau ini jadi pagikan duyung. Oke lah. Karena emang nggak gampang nenek buat Kokoro yang keluarin nenek. Tapi kenapa judulnya begini ya? Biasanya Oda kan kalau bikin judul kan ada hubungan sama chapternya ya. Iya. Emang ada. Mermaid apa ininya ya? Mermaid. Ada. Ada nanti. Mermaid. Kita lihat aja ke bawah Oke. dulu. Coba. Oke, next. Nah, itu kan abis itu Loki sama Raknirnya marah tuh. Si Ratatoskirnya marah tuh. Kesindir. Sindir kayak gitu. Terus langsung sejak tadi dia ini banyak sekali bicara kata Loki. Meski begitu ini pertama kalinya aku menghadapi lawan setangguh dirinya. Udah berkali-kali diserang masih belum sengefek itu gitu kan sama Loki juga. Oke, nextnya ke bawah lagi. Terus Loki, lalu Luffy si topi jerami. Apapun yang kulakukan kalian tidak akan bisa menjadi prajurit milikku. Nah ini Karena tuh itulah. di Inggris jadinya the dia. Oh iya. Yang ini, yang ku Balik. lakukan dan milikku tuh jadinya the.
Jadi pakai bahasanya yang kuno lagi Iya. gitu ininya. Iya, soalnya kalau Indonesia kan nggak ada ininya. Paling adanya ejaan yang tidak disempurnakan yang zaman dulu yang masih DJ atau ini. Tapi kan U jadi OE, tapi kan OE, aneh kalau oke. dibikin kayak gitu nggak mungkin. Iya. Jadi nggak bisa kalau di bahasa Indonesia emang apa boleh buat. Sulit Memang. jujur gitu. Nah, karena itulah aku yang akan melenyapkan kalian berdua di sini sekarang juga. Nah, di sini sebenarnya dia udah ngakuin ini ya si Im Sama tuh, maksudnya dia nggak nyebut Luffy dengan kata Nika gitu. Enggak. Jadi emang udah diakuin ya Luffy gitu yang ini yang Betul. jadi lawannya tuh dan Loki gitu, bukan Nika dan Nidhogg. Sebelumnya kalau nggak salah dia nyebutnya Ada disebutin kalau sebelum-sebelumnya. Iya, sebelumnya Nidhogg tuh ternyata ada di sini ya. Iya. dia bilang gitu. Terus nggak Nika- disangka Nika pun Nika juga. Nika juga ada Iya, akhirnya. iya. Tapi ketika melihat entah ada dua sisi nih. Memang pertama menganggap Nidhogg dan Nika itu cuman sebagai apa ya? Dalam tanda kutip reinkarnasi atau kayak apa ya? Obor olimpiade lah gitu. Jadi obor yang akan api yang akan diestafetkan. Estafetkan. Jadi kalaupun memang misalnya kenapa langsung namanya disebut Loki dan Luffy? Karena ingin dilenyapkan. Dia pede. Oke. Dia tadinya nggak nganggep yang dia anggap Iya. tuh Nidhogg sama Nikanya. Luffy sama Loki-nya tuh dia dianggap udahlah ini cuman pemegang estafetnya aja Ya, gitu kan. Dia mau gitu. ngabisin apinya yang mau Betul, diestafetin. gitu. Tapi Jadi, ternyata nggak bisa. nggak bisa. Baru sekarang mulai diakuin. Jadi mau melenyapkan si Loki dan Luffy-nya karena meskipun dia lenyapkan sekarang si Im Sama mungkin nggak akan menemukan lagi, entah nanti akan dia muncul berikutnya lagi nggak tahu. Betul. Siap-siap aja. Buahnya respawn lagi entah Iya, di respon mana gitu lagi. kan. Iya. Itu kan semangat nikahnya akan tetap ada. Capek deui balik dari nol. Benar. Udah Makanya dia tadi siap-siap tuh. sempat nyobain diambil alih dipakai Domi Reverse itu tapi Nggak bisa. gagal. Oke. Nah, Ya itu detail yang menarik sih dari Im Sama nih. Oke. Nextnya ke bawah lagi. Dari kanan dulu. Nah, sama seperti yang telah kulakukan pada Dozan. Nah, ini dia. Ini langsung menarik banget. Banyak orang-orang berteori dengan nama baru ini Dozan ini gitu. Karena dilenyapkan oleh Im Sama. Siapakah dia? sama Im Sama. Apa sama seperti ya lawan-lawannya Im Sama sebelumnya mungkin sama Nidhogg sama Nika gitu di masa lalu gitu. Tapi Banyak kalau- spekulasi juga Dozan ini di panjangannya di gitu. Arti kata di adalah Dozan. Nah Iya. itu nggak tahu tapi Dozan apa dalam Iya. bahasa Jepang Kalau arti Indonesia ininya? ya taunya saya Willy Dozan. Nah, Aktor kolosal. Aktor zaman dulu ya, aktor laga. nah, tapi kan bisa acting juga. Bisa silat dia. kan. Ya mungkin jadinya Dozan adalah God of War karena jago bela diri. Nah, bisa jadi. Karena kalau pakai bahasa gini, selama ini kan kalau kita lihat nih Im Sama nyuruh Gorosei nyuruh Marin untuk melawan dan menyiapkan bajak-bajak laut yang dianggap pengganggu. Ya. Nyuruh aja udah, gitu, nyuruh aja. Tapi ini nggak tahu ya, apakah Yang- perumpamaan Im Sama tuh memang langsung melenyapkan dengan tangan Dia turun langsung? tangan Ya, sendiri si Dozan gitu. Itu, iya, jadi Ya. Dozan tuh dilenyapkan langsung sama Im Sama. Ya. Langsung gitu, bukan sama si Gorosei, bukan sama si Bukan pakai disuruh, lewat suruhan bukan lah gitu. suruhan, Iya. enggak. Artinya sudah selevel mereka nih, Benar. si Dozan teh. Iya, kalau gue juga setujunya gitu. Dozan ini pasti levelnya berada di Im Sama yang dia memang musnahkan sendiri gitu. Benar. Soalnya kalau yang dimusnahin sama suruhannya, dia nggak bakal inget namanya, kayaknya nggak bakal dihafalin gitu. Apakah ini Joy Boy itu nama aslinya siapa? Udah di reveal? Belum ada. Belum, Apa masih bisa belum tahu. Dozan ini Joy Boy? Bisa jadi. Bisa juga, nggak ada yang tahu sih Karena kan jujur. di juga. Di juga. Wheel of Dozan. Wheel of Dozan Tapi iya itu. tapi sebelumnya dia nyebutnya Joy Boy, ya nggak tahu ya, mungkin bisa aja nyebut nama aslinya. Tapi Makanya. sebelumnya yang dia tantrum itu kan yang benar begitu kan, Joy Boy, dia nyebutnya Iya, Joy iya, Boy, iya. nggak nyebut nama yang lain Iya, gitu. iya. Ini aja soalnya dia kan sudah beralih manggil orang pakai nama kan. Iya sih, Si tadi Loki sama Luffy juga kan dipanggil pakai nama. iya. Iya juga Iya. Dozan ini. Nah, gitulah Mbak. Pokoknya ini banyak banget teori-teori soal Dozan ini. Entah dia awal mulanya D gitu, meaning Will of D, atau enggak ya bisa juga nama God of War-nya yang tadi Oktra bilang yang musnahin mungkin bukan Nika tapi ya Im Sama di masa lalu Iya. gitu si Iya, God of War-nya. Makanya betul. si Ragnir dendam gitu. Kalau berarti kalau memang Im Sama yang memang memusnahkan, artinya memang orang yang sama, Im Sama juga Mungkin dari dulu dari dulu.
antara orangnya sama atau enggak ya kan bisa aja ada teori yang bilang Im sama tuh vesselnya Iya, beda-beda. betul. Iya. Karena kan Gitu. Gunko kan udah diincer buat jadi wadah kan. Iya Iya, benar. Malah ada yang Imo tuh bilang tadinya tuh Lili kan yang mau jadi wadah kan. Iya. Nah, ini yang badan yang dipakai Im sama ini siapa? Betul. Apakah ini Dozan? Betul. Bisa jadi, Dimusnahkan bisa dengan jadi. cara apa? Dimusnahkan tuh bisa macam-macam. Dimusnahkan tuh Keberadaannya dihilangkan. Iya, keberadaannya dihilangkan bukan Keberadaannya berarti dihilangkan. badannya hilang gitu, belum Iya, tentu. Betul. Bisa aja itu badan yang dipakai adalah badan si Dozan. Dengan wujud yang mungkin selama ini dirahasiakan, orang nggak tahu itu Iya siapa. sih. Iya. Kesadarannya yang dilenyapkan Iya. mungkin gitu Iya. ya, kepribadiannya Kayak bisa. si Harald kan. Iya sih. Bisa juga kayak Kuma juga kan dibilang waktu itu ya dilenyapkan udah nggak ada lagi dia waktu pas sebelum jadi di operasi Vegapunk kan dibilangnya orang yang kau temui udah bukan orang yang dulu lagi, udah beda orang gitu. Karena udah jadi pasifista gitu kan. Iya. Bisa juga. Di anim nangis. Iya pas Iya. adegan itu ya. Aduh, di manga mah. Udahlah, oh yaudah, selesai. Begitu di anim, mewek aing. Di anime lebih Aduh, dapat ya lebih feel-nya. dapet. Oke, balik lagi tadi ke soal Dozan. Nah, terus dari abis dia ngomongin soal Dozan itu, nah ini si Loki ngeluarin jurusnya. Itu Sambil- prik-prik tuh apa sih? Kayaknya ini efek petir deh. Prik-prik Jatuh keluar gitu. semacam petir gitu mungkin. Atau nya dong. Iya, aku pengen bilang tadi pupnya kali ya. Tapi kayaknya enggak, itu kayaknya Kenapa harus dipakai sound effect gitu loh? itu Ragnir deh kayaknya. Hah? Itu kayaknya Ragnir. Bukan Ragnir biasa di atas kepalanya. Tapi nggak tahu ada sih. puing-puing yang nyangkut atau Iya kumaha sih. Soalnya kalau bunyi petir itu yang di atas yang geluduk-geluduk Katakanlah star, kalau itu star. detail ya, kalau itu detail udah nggak usah dipakai sound effect gitu tah. Iya. Iya. Udah itu pada barang jatuh selesai Iya, gitu. Tapi ini benar. barang jatuh terus dikasih sound effect. Benar. Itu benar, apa? benar. Apa itu? Coba Jadi- kalau yang bahasa Inggris ada ininya nggak? Peruluk. Peruluk. Nah, jadi peruluk. Aduh. Tapi kan freak ya, bukan freak ya. Bukan. Flip Flip. Tah, beda lagi. Iya, apa ya itu ya? Itu Ragnir Flip-flip sih Ragnir menurutku ya. Karena Tapi ukurannya- Ragnirnya ngapain? Kan kalau Flip- sound effect itu kan tadi setelah itu dia bilang dia ngajakin Ragnir bareng. Heeh. Apa mau kasih ngedamage bareng lah sama bareng Ragnir. Ragnirnya lagi semacam terbang gitu. Bisa jadi. Ragnirnya di Lagi mana ya? flip. Ragnir kan bentuknya tuh dia Itu emang ada titik sih di situ. Jadi Iya. itu mungkin Ragnirnya Oh, itu. titik. Si Oh, titik. Titik, ya. Pak. Titik. Titik pakai K. Oh iya ada Ah, kol-kolannya ada pakai ya. K, jadi kiki. Oke. Takutnya pakai headset saya salah. Enggak kok nggak salah. Nanti kita luruskan ya, Pak. Nanti diluruskan. Oke. Episode ini harus banyak klarifikasi teman-teman. Oke, nah itu Ragnir si Loki udah ngeluarin jurusnya Ragnir, terus nextnya ke ini dulu. Nah ini petirnya kan udah keluar si Im sama muterin tongkatnya jadi panjang tuh Betul. senjatanya. Kalau sound effect itu kan ada Zoom. apa namanya tuh suara apa namanya tuh teks sound text ya kan. Jadi ditranslate. Itu juga ada gitu. Nah, itu harusnya tuh makanya saya agak terganggu tuh dengan yang lain tuh ada tuh. Oh itu Sound ada effect. balon dialognya soalnya yang Iya, tapi prik-prik nggak balon gitu. dialog gitu. Bukan pakai ini. Katakanlah kalau itu cuman benda jatuh, kenapa nggak dipakai bubble text sound effect begitu Iya, aja? iya. Gitu. Jadi Itu kayak suara Ragnir gak sih? Mungkin kalau gitu Nah, mungkin itu suaranya suaranya Ragnir. jadi kesimpulan Prik-prik saya gitu. ini Kayak minus 5 mencicit. ya karena Artikulasinya kurang jelas. Minus 5. Minus 5 Ragnir. Artikulasinya. Gimana? Coba tolong MC? diulang. Kalau menurut saya sih itu bunyinya harusnya Iya. prik-prik. Kayaknya Oh, prik-prik, kayaknya mereka salah perasaan mereka aja deh. perasaan mereka saja. Oh iya betul. Ya, betul. jadi tolong ya adik-adik lain kali boleh lah. Kenapa jadi kita jadi ini Cosplay. cosplay. Oke, Aduh. udah cosplaynya. Kita langsung ke bawah habis sini habis Im sama muterin tongkatnya yang zoom, coba ke bawah. Nih. Ke kanan dulu, sorry. Kananin. Nah, ini dia Ragnir Twin Blast. Serangan ganda ya dari Loki sama Ragnir gitu kan. Keluarin petir terus. Nah, ini Im sama ngebalas ngeluarin lagi jurus barunya. Octagram. Sword of apa ya kalau bahasa Inggrisnya? Bukan Octagram. Coba kalau yang bahasa Out of Inggris nowhere. ada namanya Sword of apa gua lupa. Oh, ada istilahnya ya, Ada kalau istilahnya. bahasa Kan kayak biasa kalau yang bahasa Inggris kayak yang sebelumnya kan Nemesis Sword of Darkness. Terus kalau yang ini juga apa ya ini? Tuh, Blade of Wrath. Blade of Pedang Wrath Gram. amarah. Iya. Blade of Wrath Gram. Gram, namanya Gram tapi ada gelarnya gitu. Blade Papanya of Wrath. Marco dong ya? Pologram. Iya. Papanya Marco ada gram-gram. Enggak.
Gram tapi setahu gua kalau mitologi ini adanya Garm sih. Garm tuh yang kayak serigala kayak Fenrir. Garm. Tapi ya mungkin Tapi kadang-kadang kayaknya di jurus beberapa saya ini sih. Gram juga Mungkin bisa. ras gram tuh yang ada levelnya, level pertama yang nanti tingginya tuh setelah gram itu ada kilogram. Kilogram. Ya, Paling tinggi tuh oktagram. kilogram tuh. Paling tinggi tuh kilogram. Iya. Sentigram, miligram, ya benar. Kenapa ke situ sih jadi? Kenapa jadi berat ini? Oke, tuh. Oh, pedang Oh, tuh ada legendaris. Oh iya, Sigurd. Oh iya benar. Bukan yang Garm. Kalau Garm yang serigala yang kayak Fenrir berarti iya benar pedangnya Jadi pedang pedangnya si nama pedang Sigurd bener. Bener. Pedang Bentar, legendaris kok baru mitologi ngeh ya? Nordik. Im sama tuh pakai sendal. Yoi. Iya. Dia tuh kayak pakai sendal Sendal Cina selop. gitu yang kayak ini Sendal pendekar selop, sendal kungfu. hotel. Yang kayak pendekar kungfu bukan itu. Iya benar. Yang biasa item-item sendal hotel lagi. Sendal hotel. Selop hotel. Selop hotel. Im sama gimana? Oh iya dia kan di Marijoa gak pernah keluar ya. Jalan-jalan Jadi pakai lupa selop beneran. hotel mulu. Di teleport kan ganti sendal. Masih pakai sendal hotel. Makanya baru saya kan bilang, Im sama ngapain keluar? Sendalnya keluar? ketinggalan. Iya. Itu ganti baju dulu masih Ganti pakai. baju dulu. Jangan-jangan itu jubah mandi lagi di yang di hotel dibawa pergi. Astagfirullah. Udah robek-robek. Jadi kesini. Enggak. Oh iya bener-bener Gram pedangnya si Sigurd. Yang waktu itu iya kita sempat baca yang soal Fafnir ya, naga hitam. Satu lagi selain Nidhogg tuh ada Fafnir yang dikutuk karena ngebunuh Dari kemarin ayahnya. tuh merhatiin detail Im sama, kayaknya sih ini baru kelihatan lebih jelas ada polkadotnya. Kayaknya itu baru ngeh ya, nggak tahu ya. Saya merhatiin tuh ada baru kelihatan ada polkadotnya deh. Oh udah dari Udah. awal. Aku udah nggak dari awal. Dari awal udah ada Nah, di kalau polkadot mah. Sampai ke bawah-bawah itu. Iya. Itu bukan di Ada. badan. Sebadan-badan sampai ke kaki. Badan-badan. Cacar airnya emang. Itu kayak itu bodysuit ya. Cacar air itu. Anti petir gitu. Aduh, Listrik gitu kembali. iya. Dulu nggak vaksin dia. Astagfirullah. Campak itu. Kena campak. Iya. Itu tongkat dia kan awalnya tuh tongkat biasa senjatanya. Iya. Dan bisa dimanipulasi sesuai dengan keinginan dia ya. Kayaknya bisa berubah-berubah. Soalnya pas Blade of Darkness Nemesis bentuknya jadi yang kayak pedangnya Pedang. Mihawk. Yang langsung orang-orang pada nyamain ini Mihawk nih gitu. Bapaknya Mihawk. Bener. Sekarang tapi kalau memang seperti itu apa ya? Kalau nggak salah tongkatnya Sun Gokong juga sama ya. Tapi Ya cuma bisa nyokap panjang Nyoibo. doang Iya ya. kalau Panjang, Nyoibo bisa panjang. manjang Panjang doang, tapi mandekin bentuk atau enggak bisa ya? ngegedein, nggak bisa berubah Nggak bentuk. bisa berubah bentuk. Tetap ya. bentuk Iya, tongkat. bener. Nah, kalau ini makanya kita sempat berteori kalau senjatanya Im sama juga makan buah iblis. Iya. Jadi kayak karena Ragnir. awakening juga. Iya. Semacam awakening juga ada api-apinya gitu kan. Bisa berubah bentuk. Ya cuman masih belum tahu aja sih, belum dikonfirmasi Kemungkinan juga. berarti kalau memang si senjatanya juga makan buah iblis, artinya si elemen kekuatannya si Im sama tuh ada dua ya. Pertama dari si buah setan yang memang dia punya, Yang nggak tahu devil nih ya. fruitnya dia. Terus ada racial skill tuh kan belum diungkap nih si Im sama tuh. Misal dia rasnya Lunarian apa. gitu atau apa ya punya rasnya skill apa. sendiri. Kalau kayak Lunarian kan punya ada racial skillnya Api. tuh apa. Nah si Im sama tuh aman nih racial skill dia, karena kan kekuatan apa tuh dulu tuh saya baca kalau nggak salah hakinya sekarang tuh level haki sama levelnya Luffy itu kan udah lebih tinggi daripada semua haki tuh. Mythical Zone tuh lebih tinggi daripada semua haki kan. Iya. Nah, untuk ngelawan haki itu jadi Im sama tuh kayak diungkap bahwa ada kekuatan apa namanya tuh kemarin tuh? Yang Eh, Omen. Iblis ya apa istilahnya tuh kemarin tuh? Lawannya Yang mana haki. sih? Maki. Maki. Maki yang aura iblis. Iya, Ya, jadi ya, ya. itu ditambah sekarang tadi yang senjatanya anjir udah jadi berapa elemen Emang. lebih Iya. kekuatan Tapi gitu, ya Kak. emang kekuatannya Im sama sih so far yang udah dikasih lihat ke kita banyak banget makanya. Bisa bela diri, bisa omen, bisa ya domiri versi segala macem. Sekarang ada Maki juga gitu-gitu. Wah, Tadi Kang Adi ada ngomongin soal apa? Mythical Zone ya apa? Iya. Buah iblis itu. Kalau kayak buah iblis Zoan ini, kalau ancient itu dia nggak bisa ini ya, nggak bisa hybrid ya. Kalau punya Killing Ham itu tuh buat saya tuh Mythical Zone yang hibridnya tuh sesuka dia. Jadi entah itu based on stamina ataupun memang udah bawaan fisik si penggunanya tuh. Karena kan Mythical Zone tuh diungkap waktu pas Enies Lobby kan. Ya. Ada katanya tuh mereka melatih diri, mereka aja melatih diri buat mempertahankan wujud Zoannya kan.
Berdasarkan stamina. Nah si Killingham itu bisa hibridnya tuh seenak diri. Iya. Badan manusia kepalanya si Iya. Killian. Atau terbalik sekarang. Bener, tuh. Badan Killian badan manusia. Bener. Sorry. Kaki, Iya, kakinya Killian jadi 4 gitu kan kayak Centaur. Jadi hibrid sesuka hati dia. Iya. Tapi memang Mythical Zoan harusnya bisa hybrid Iya, kayak sih. Cuman Luffy belum berarti pernah dikasih bisa. lihat. Harusnya bisa. Waktu pas saya Harusnya awal bisa. itu kan ngebahas yang Mythical Zoan ya. Kan saya itu ngebahas kalau sekarang Luffy jadi Mythical Zoan, karena sudah ditetapkan Mythical Zoan tuh harusnya bisa hibrid. Iya, harusnya Nah, kan. Hibridnya itu adalah gear 2, gear 3-nya, gear 4-nya. Waktu itu kan pada tuh kalau nggak salah tuh saya ungkap. Saya teori tuh waktu pas awal-awal Iya, pas yang bahasa chopper tuh kalau nggak salah itu ekonomi tuh. Nah, saya tuh bilang kalau nggak salah, teman-teman nanti takutnya Cemi klarifikasi ya, nanti bisa nonton balik. Jadi kalau nggak salah, yang Nika ini memang wujud sempurnanya si Zoan Nika. Tapi hibridnya tuh apa? Hibridnya tuh di antara ya gear 2 sampai itu, gear 4 4. itu. Iya benar, gear 2 sampai gear 4 tuh wujud hibridnya, sebagian aja. Nah fullnya tuh ini. Gitu. Yang gear 4 kayaknya masuk. Soalnya kalau gear 2 sih mungkin lebih ke teknik. Kecepatan aja Nika dia punya ininya. kecepatan gear 2. Bisa berubah wujud ke ukuran yang lebih besar. Gear 3-nya kan. Terus pengaplikasian Busou yang di gear 4. Nika Gear udah punya 4. semua. Tapi gear 2, gear 4 itu hibridnya. Ya kayaknya kalau itu masuk gitu. soalnya yang benar-benar bentuknya berubah gear 4. Kalau gear 3 sama gear itu kan ya cuman mendekati lah. Gear 4 mungkin bisa jadi. Soalnya emang sisanya yang Mythical Zoan pernah ada deh hybridnya, Marco juga pernah. Makro ya kelihatan. Marco juga ada. Makro yang manusia ikan. Berarti si ini Daifuku sih. Nah iya, itu jadi pertanyaan tuh si siapa? Bukan Daifuku. Bukan Daifuku, Sengoku. siapa? Sengoku. Sorry. Sengoku jadi pertanyaan, nggak pernah diliatin Iya, belum pernah. langsung. Iya. Yang Mythical Zoan yang modelnya kayak manusia, kayaknya belum. Yang asalnya dari Hito kayaknya belum deh. Cuman Sengoku tuh udah berubah di wiki tuh. Soal Mythical Zoan sih harusnya ada sih mode-mode hybridnya, kita udah pernah lihat beberapa. Cuman yang memang yang model Hitonomi aja yang mungkin belum pernah dikasih lihat hybridnya. Kecuali ya mungkin Luffy tadi benar sih, bisa jadi Gear 4 itu adalah hybrid Hitonomi model Nika ini gitu. Ini si kemarin tuh lanjut. Lanjut. Ini si Loki belum tunjukin juga kan mythical hybridnya. Iya kan sejauh ini? Belum. Cuman yang lewat siluetnya doang. Benar. Siluet doang lagu. Siluet tuh. Ini tuh kalau Kaido bentuk hibridnya tuh kalau nggak salah jadi naga dulu baru hibrid ya. Ada urutannya nggak sih hibrid tuh? Enggak ada. Enggak kan ya? Bebas sesuka ininya sih harusnya ada. Kaido ada yang tetap berbuntut. Langsung hibrid dulu ya. Iya. Baru naga gede ya? Justru awal dia naga gede dulu. iya benar. Dia hybrid pas di atasnya Onigashima aja kalau nggak salah. Sebelum itu dia belum pernah hybrid. Satu-satunya Mythical Zoan naga kan baru kelihatan si Kaido doang yang gede banget. Iya. Ini Loki bisa aja. Bisa sih harusnya Loki ada, cuman belum pernah dikasih lihat aja kita. Selain siluetnya itu. Oke, coba balik lagi kita ke ini, kita lanjut lagi nih. Tadi Im sama yang bawah lagi tadi, sorry. Tadi kan serangannya ditangkis sama Gram tuh. Tangkis. Marco Gram. Di situ. Gram itu Ophanimnya langsung kayak pindah ke abis itu cuma ditangkis doang, terus langsung pindah ke desa barat lagi ke kiri atas. Nah, desa barat yang ada si Zaza ini nih. Zaza. Chapter kemarin tuh banyak. Aduh. Ini langsung lore bomb. Tapi ngomong-ngomong Zaza, ada satu ini teori sih. Cuman mungkin nanti lah ya abis beda chapter kita ini dapat dari si Ambon. Keren banget emang Ambon. Teorinya Ambon tuh baru kali ini gue bilang gue suka teori lu Bon gitu. Baru kali ini gue suka teori. Maksudnya apa kalau baru kali ini? Biasanya nggak suka teori Ambon. Biasanya terlalu maksa. Oke. Sorry Bon, emang bener sih. Nggak, tapi yang ini Ambon keren. Nanti kita bahas. Sebetulnya ada nama kan Zaza tuh kan mengambil dari nama onomatopeia suara hujannya. Nah Zaza tuh sebetulnya ada nama panjangnya. Apa tuh? Zaza Miharja. Sama. Emang kalau seumuran gini kan jokesnya tuh. Apaan tuh? Zaza Miharja. Zaza Miharja. Tuh. Apaan tuh? Zaza Miharja. Jauh. Oke. Nextnya lagi coba balik lagi ke Zaza Miharja. Zaza Miharja. Nih dia masih nurunin hujan terus bawahnya
Bawahnya diinin. Kembalikan anak-anak itu di para raksasanya. Coba. Itu ada itu raksasa loh itu itu maksudnya. raksasa jadi cuma segede gitu tuh. Oke, terus nextnya lagi atau dikecilin lagi ininya Zoom mungkin out. zoom out. Nah, gitu. Banjir ini ya? Banjir, Banjir loh. banjir ini. Kalau tiap hujan gitu memang. Iya Aduh. kan biasalah. Biasalah. Nggak usah. Lanjut aja ke bawah. Lanjut ke kanan bawah dulu, ke kanan Kita bawah. tahan dulu nih. Terus di situ ada anak-anak yang diculik, dia masuk ke dalam air tuh, tenggelam blup blup wah. Jadi kayak jalur air ya langsung. Iya, Pakai bener. Kayak jalur itu di dalam air. tangan ya kan kalau nggak Iya salah tuh ya. benar. Soalnya dalam badannya air semua Air kan si semua. Zaza ini, gitu. Kalau nggak salah tuh waktu saya teh ngulik kekuatannya Killingham. Kan dia kan Killin ya. Jadi kok kenapa Killin itu urusannya sama mimpi-mimpi yang diwujudkan, diproyeksikan gitu. Nah, kalau nggak salah dari semua urusan hubungannya antara Killin dan mimpi itu tuh saya pernah baca Cemiiw ya, correct me if I'm wrong kalaupun misalnya. Jadi ada kunci legenda Kirin itu Emperor Motoku. Jadi mimpi Emperor Motoku satu dari legenda yang sangat terkenal. Jadi melibatkan Emperor Motoku yang yang menguasai Jepang itu tahun 850 sampai 858 tahun lalu. Jadi berdasarkan teks sejarah si Emperor ini mimpi Kirin tuh mendatangin dia. Dia ditangin Kirin untuk ngasih sinyal bahwa akan ada kelahirannya penerus. Padahal saat itu dia belum punya anak kalau nggak salah. Oke. Nah itu itu terwujud. Jadi urusannya kalau saya lihat ya, saya nyari cocokologi dari kemarin tuh kok Killingham tuh urusannya sama mimpi. Kenapa gitu? Kenapa buah kill? Iya gitu. Kenapa Buah Kirin iblisnya. urusannya sama mimpi? Padahal mah Killin tuh based on-nya kalau nggak salah tuh dewa hewan kriptid yang Hewan penjaga iya, sih ininya kalau di Cina, hutan, mitologi Cina ya, penjaga ini sih, penjaga. hutan, terus kalau muncul itu bawa keberkahan. Iya, bawa keberuntungan Ya, gitu bawa ininya. keberuntungan. Tapi ini yang diungkap adalah kekuatan mimpinya, proyeksi mimpi. Bukan masalah misalnya mimpi-mimpi anak-anak itu MMA. Iya. Maksudnya dibilang MMA ya? Iya, ya memang kalau yang ini. Nggak kasih ring aja gitu. Oktagon. Enggak, tapi iya. Mungkin kalau gitu bisa masuknya mimpi adalah dari situ. Jadi dia semacam makhluk mitologi yang memang pembawa mimpi gitu kan ke Kaisar Motoku itu tadi. Ada sama kayak filmnya tuh dulu. Apa tuh? Jack the Ripper tuh. Jack the Ripper. Siapa? Freddy Krueger. Freddy Krueger. Aduh, saya nggak tahu lagi. Friday the 13th. Friday the 13th dikocek. Friday the 13th. Iya, sama ya teman-teman. Ngejar-ngejar di Wah, mimpi masa nggak ya. tahu? Iya, itu kan di Monster di Alam Mimpi. Iya, yang Monster ini Alam loh, yang Mimpi. mukanya rusak terus tangannya Iya. cakar semua. Jadi kalau dia baru bisa ngejaga bunuh tuh dalam mimpi. Oh iya, tahu. Tapi sekarang dia tuh nggak lanjut lagi. Soalnya apa? Dia ngejar-ngejarin mimpi orang, mimpinya sendiri nggak dikejar. kan mimpinya sendiri kan membunuh itu. Sekarang dia sibuk ngejar mimpinya sendiri Ya. berarti. Makanya nggak lanjut bikin film betul. lagi gitu. Mewujudkan mimpi orang. Oke. Bukannya ada filmnya Freddy and Jason itu ya? Ada filmnya itu. Jason Ya versus itu. Freddy. Nah, Jason versus Freddy itu. Freddy-nya yang di mimpi, Iya. Jasonnya yang di dunia nyata gitu. Betul. Itu. Tuh, begitulah. Oke, balik lagi sekilas tentang horornya. Kita bahas itu tadi harusnya Apa? namanya? Ngemeng itu tadi Ngemeng harusnya film. ada ngemeng film aja kita. Ngemeng film horor. Tiba-tiba berubah nih. Iya. Nih, ini langsung lanjut lagi tuh. Ini ibu-ibu yang udah pada diobatin sama chopper. Langsung mereka, Iya. jangan biarkan mereka membawa pergi anak-anak. Jangan sampai upaya kita menyelamatkan mereka jadi sia-sia tuh. Replay udah pada diperban semua, Iya, ada berarti engine. Ini adrenalin. berapa banyak Adrenalin ya? demi Berapa menyelamatkan anak gitu. Iya, berapa banyak perban yang dipakai buat The power buat of iniin emak-emak. mereka nih. Iya, Power of emak-emak nih. power of emak-emak sih Iya. ini demi nyelamatin anaknya, makanya mereka Ini bangkit guru lagi. Enji ya? Iya, itu Iya, itu Enji. guru. Yang kiri, Oh. yang kanan yang ini yang staffnya barnya si Ida ya kalau nggak salah ya. Oh. Ada kan yang Iya, kayak gitu ini. kalau nggak salah. Itu Yang Oimo ya? mirip gini. Siapa? Itu Oimo. Oimo Oh, ya, yang di bener belakang ya? Oimo. Oimo. Terus di kirinya ada siapa lagi? Kiri lagi. Enggak itu. Figuran. Figuran. Itu mama Terus, itu. terus. Oke, Mama yaudah di juga. zoom out aja ininya. Nah, terus tunggu dulu semuanya. Kalian Kalian belum masih belum boleh banyak bergerak kata Chopper. Kalian belum menerima transfusi darah. Iya. Udah Nanti kalian bisa mati Kami langsung nggak kata peduli. Replay. Kami tidak peduli. Ya Itu udah. matanya si Zaza mirip mata Imzama ya. Iya. itu Im sama. Itu Zaza ya? Zaza itu Iya. Zaza. Oh, Yang pas benar. tunggu dulu semua itu matanya Zaza. Terus itu Replay tetap tidak peduli dan tetap maju. Ya efek adrenalin sih demi Iya. nyelamatin anaknya juga. Oke, terus ke kanan bawah.
Tapi ngomong-ngomong adrenalin nih, ini mah mungkin di luar sedikit ya konteks. Amit-amit ini, kalian kalau misalnya terjadi luka yang sangat dalam, fatal, ataupun misalnya amit-amit, kalian mungkin pernah ngalami lah amit-amit ya, mohon maaf ya. Ketika terjadi kecelakaan, pas jatuh, itu kalian masih bisa berdiriin motor dan gak merasa baik-baik aja. Iya, benar. Itu efek Tapi ketika adrenalin. beberapa langsung tiba-tiba ada yang pingsan. Gitu. Nah itu tuh efek adrenalin, kaget. Bahkan ada beberapa temen, saya kemarin juga baru ngalamin, itu gak mikir apa-apa. Gak mikirin orang yang nyerempet tadi, tanggung jawab. Pokoknya langsung masih ada tenaga, kaget langsung berdiriin motor ke pinggir, udah selesai. Gak ngerasa apa-apa. Tahu-tahu ini masih sakit ini sebetulnya kemarin. Baru Iya, efek adrenalin itu gak kerasa semua tuh. Ini datang ke sini masih efek adrenalin. Enggak. Adrenalin singkat banget itu efeknya. Iya, singkat banget. Jadi itu memang itu bukan cuman di manga ya. Memang itu dari dunia nyata. Tapi kalian mungkin lihat ada adegan MC itu babak belur, habis darah, ada yang patah tulang, tapi masih bisa bergerak. Itu memang di dunia medis itu benar ada. Benar ada. Efek adrenalin tuh bisa. Kadang-kadang malah kalau buntung sekalipun masih bisa gerak, bisa karena efek adrenalin. Tapi sesaat. Betul. Habis itu baru. Memang kecuali yang bersuara lebih kencang mempengaruhi sama kekuatan itu enggak ya. Kata Kementerian Anime Ariga Upi itu kalau itu kocak itu. Itu kocak itu ya Allah si Upi. Kepikiran bikin konten itu. Ada aja. Oke, balik lagi ke chapter ininya tuh. Terus di situ Ripley bilang lebih baik kami mati dibandingkan membiarkan anak-anak dibawa pergi. Gitu. Terus itu bawahnya ada lagi nggak di zoom out aja? Enggak. Detail enggak ya? Itu cuma detail doang. Nah, Pandamen enggak ada. Nyari Pandamen enggak ada. Enggak ada di tangan-tangan itu anak-anak ya. Masih anak-anak di semua. Di tangan kanan yang pertama ya, tangan pertama. Yang kedua juga ada tuh. Dia pegang dua ini tuh. Iya. Jadi di situ tangan kanannya megang anak-anak, tangan kirinya dia ngeluarin apa? Airnya tuh. Air bah. Terus ada yang kena ini siram. Kalau air bah berarti kena siram. Ada yang kena siram orang Batak ya. Air bah. Horas bah. Nggak, terus di situ ada Enji, ada yang mana juga tuh ininya semua berusaha ngelawan apa air di panah ya? Iya, nggak ngefek, cuman ya namanya juga ibu-ibu lagi. Jangan melihat arah panahnya ya, itu udah nancep tuh nembus. Iya nembus tuh kelihatan itu ya. Jangan dikomentarin Tra. Gua tadi nggak ngeh loh, tapi gara-gara Adi yang ditembus itu bagian apanya air kan. Airnya pecah gitu ya. Betul, pecah. Besar ya airnya ya. Iya. Volume airnya besar. Sampai ada yang hanyut di kanan kan, hanyut tuh saking besarnya airnya. Adi nih, kepikiran aja di itu, gue aja gak nyadar loh awal-awal ini. Makanya gue juga gak ngeh. Gue tuh nyari pandamen. Kok di sebelah situ pandamennya? Mungkin kan. Hitam-hitam tuh di situ pas. Hitam. Bukan yang ini, salah. Bukan yang ini, salah. Udah gak perlu di zoom itu. Yang di panah itu beda soalnya, bagiannya besar sekali itu pokoknya. Maskernya kan. Maskernya yang besar. Ya udah, intinya terus habis itu Killingham bilang 7 anak ya. Ya, aku rasa ini cukup. Sebetulnya berapa kalau aku rasa ini cukup tuh sebetulnya berapa? Harusnya 10. Kan dia yang tadinya di Sandra ada 10 anak. Ini baru 7 nih. Berarti ada beberapa yang gak sempat keambil, ada 3 gitu. Oh iya. Dia bilang, cuman kita gak tahu waktu itu siapa aja. Yang pasti Kolon ada. Johanna yang gue ingat. Masih ke bawah ya? Atau Kolon pasti ke bawah. Soalnya di chapter sebelumnya ada. Juga dia ya. Gitu, cuman sisanya gue lupa deh siapa lagi gitu. Ini si Killingham ini mirip Suigetsu ya. Suigetsu yang mana ya? Oh, yang di Naruto ya? Oh, yang di Naruto. Suigetsu itu yang pemegang pedang 7 lengan. Nah, tuh giginya sama juga. Karena giginya tajam-tajam gitu. Miripnya Bakugo. Iya, ada miripnya juga sama Bakugo. Sama ini, siapa sih? Natsu. Bukan. Yang di apa? Fairy Tail. Bukan. Kemarin tuh yang baru tamat tuh animenya Fire Force. Iya, ada di Enen no Shobotai ada yang mirip kayak gitu. Aduh MC-nya tuh siapa sih? Lupa namanya. Itulah pokoknya. Ya, itulah pokoknya mirip. Lanjut. Oke, next terus bawahnya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Itu siapa tuh datang? Kalau nggak salah Sanji ya. Iya, Sanji udah datang di situ dari jauh. Dia masih mencari tahu ini ada apa. Dari jauh tuh si Zazate ngorondang maksudnya tuh. Iya. Gak berdiri tuh kan. Ngesot wujudnya. Suster ngesot. Begini ya.
Iya benar. Iya soalnya nggak kelihatan kayak yang lagi berdiri sih, itu kelihatannya kayak lagi ya merangkak. Ya, tapi bener. ini kenapa Belum berdiri loh. Sanji yang diutus ke sana ya? Maksudnya itu kan cewek ya? Nah itu Pasti nggak bisa dilawan ya sama itu Sanji. sebenarnya bakal jadi ini juga, nanti bakal menjadi sesuatu nih untuk Iya, Sanji. Sesuatu. Iya soalnya Zazanya wujudnya cewek. Ya cuman nggak tahu lah ya. Kelihatan ya karena belum kelihatan. Oh, dari dia belum sini. lihat Sanji aja. belum tahu. Iya, bisa tergila-gila nih dia nih. Gawat. Zaza cuan. Zaza cuat. Iya lagi gawat banget makanya. Aduh, siapa tahu di sini dia akhirnya bisa sembuh dari penyakit Gak itu. bisa orang Khalifa dia gak bisa lawan, Black Maria dia gak bisa lawan. Ini lebih besar lagi dari Black Maria. Zaza Iya, tuh iya, dibilang tuh apa? Dewa hujan ya? Dewa hujan. Dewa hujan ya. Kalau nggak salah di beberapa mitologi, kalau di game ya, dulu kan saya sukanya tuh game-game bukan mitologi sih, bukan game-game mitologi, Harvest tapi Moon. kagak. Itu mah kalau di Harvest Moon tuh peri hutan ya, peri air terjun, peri air terjun. Dikasih bahan-bahan Bahan yang sudah pertanian. Dulu tuh ada yang apa disebutnya tuh ya? Bukan Eidolon. Eidolon di Final Fantasy itu ada macam-macam elemen berdasarkan ada air. Nah, yang air tuh Quetzalcoatl kan petir Bukan. ya. Ifrit api, Siva es. Ada yang air tuh apa ya disebut namanya tuh? Leviathan. Leviathan ya. Kalau nggak salah Leviathan yang air. Leviathan ya. Nah, Leviathan tuh wujudnya sama juga kan ya. Ya Leviathan tuh tapi ada yang kalau nggak salah tuh beberapa dibentuk seperti perempuan ya. Siren ya. Oh Siren, iya Siren bentuknya air juga tuh, badannya air bawa harpa. Iya. Airnya tuh yang menghanyutkan para pelaut. Kalau ada. kalau Leviathan tuh biasanya lebih ke hewan. Ular naga Iya, gitu-gitulah, gitu, hewan. naga laut. Tapi ke air tuh sirennya. Iya bisa. Sirennya. Di Fairy Tail juga ada nih karakter kayak gini nih. Siapa? Air sama pakai Yang topi itu kayak Juvia. gitu. Bukan. Juvia ya, yang Juvia mah yang pacarnya ini sih, yang Fairy pacarnya si Tail. Grey. Iya itu air kan dia. Air. Sihir air dia. Heeh. Juvia ya, iya sih, mirip sih. Ya nggak tahu lah. Biru-biru gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita nggak tahu sih warnanya Zaza. Ya pasti karena dalamnya air ya harusnya biru ya. Siapa tahu kan airnya air Jakarta kan. Hitam dong. Enggak loh ya. Udah nggak hitam. Kalau airnya dari Jakarta itu enggak hitam, tapi ada ikan sapu-sapu di Nah, Bukan anak-anak, berarti yang pas gini tuh ikan sapu-sapu. ikan sapu-sapu tuh. semua isinya itu. Nanti diambil malah ada yang bilang, "Oh, kamu tidak memperlakukan hewan seperti itu." Oh, tidak mengikuti HAM. Hak asasi Ikan. Paksa. Mau tidak mengikuti hak asasi ikan. Giliran hutan ditebang diam aja. Iya. Giliran ada tambang malah makin sewot. Di sini kan. Di Iya, sini. Kan kemarin itu. Lagi giliran ada ikan sapu-sapu ditangkepin baru keluar. sewot. Aduh. Gimana sih? Gimana sih itu? Oke, lanjut. Bawahnya Sanji apa nih? Sanji apa yang sedang terjadi? Oh, oke, dia makin intens. Terus next. Ganteng lu. Jangan begitu, Tra. Nah, ini terjawab jawaban, akhirnya ya. nih kok. Ya. Jadi Gunko belum terbebaskan. Berarti Belum emang terbebaskan. Insama tidak bisa menembus esnya Raknir. Emang Iya. benar kata Loki, Iya. yang bisa ngilangin esnya Raknir cuma Cuma dia Raknir sendiri. sendiri menetralisir kan kekuatan Bener. sendiri. Padahal kekuatan Insama kan kita udah lihat powerful banget, ternyata nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi Mecahin Domi esnya. reversinya langsung putus kan. Nah, ngomong-ngomong Domi reversi, waktu pas saya ngomongin Hitotonomi itu, yang ke sebetulnya Mythical Zoan si Chopper tuh Mythical Zoan atau bukan? Iya. Lalu ngebahas. Saya cuman kalau nggak salah tuh nyebutin kemungkinan Mythical Zoan, kemungkinan. Tapi nggak bisa nyebutin apa. Terus akhirnya pas si Chopper nabok, Iya, nabok-nabokin keluar apa Domi juga kan reversinya. nabok terus hilang tuh kan efek Domi reversinya. Apakah itu jadi efek apa? Efek mythical. Memang ada Mythical Zoan terus jadi apa? God of Forest ya? Ya, Katanya sih bilangnya gitu. Kalau begitu, katanya God of Chanji, Forest ya. ha. Baru enggak saya tuh anjing. Ternyata aduh, ya Bisa lanjut. jadi God of Forest Kernunos God of Forest. katanya. Tapi nanti ada ini lain. Coba next. Terus di situ kita dikasih lihat si Gunko-nya masih di dalam. Terus ini Rambutnya jadi panjang ya, nggak balik pendek ya? enggak balik. Itu masih bentuk yang waktu dirasukin Insama, rambutnya panjang. Bentuk dewasa. Bentuk Tuh. dewasa. Terus di sini Brook, kenapa kau bersikeras apa ininya untuk bertarung melawan wanita itu, kata si itu Frankie ya atau siapa? Usop Coba ya? bawahnya. Kayak Usop deh kalau Sorry, nggak salah. bawah. Mana bawahnya? Usop tuh. Itu Opak gomok. nah, Nah, gitunya ketutupan. Nah, oh iya Usop. Terus
diinin lagi. Berarti Aku udah sadar ya? udah, ini mereka udah mulai sadar. Ya. Walaupun masih luka-luka. Aku yakin kau pasti punya alasan khusus. Karena itulah aku langsung membantumu tanpa pikir panjang, kata si Usop. Ya kan Usop yang pertama datang. Di Brook masih diem aja. Terus apa kau mengenalnya Brook? Apa dia ini? Apakah dia seseorang yang pernah menjadi musuhmu di masa lalu? Kata Nami gitu. Terus nextnya lagi Brook langsung jawab, dia bukan musuhku dari masa lalu. Aku juga tidak mengenalnya, begitulah seharusnya. Tapi aku tidak bisa berpikir dengan jernih gitu. Jadi Artinya yang bergerak tuh cuman muscle memory ya. Iya. Muscle memory begitu nyebut ada kepikiran nama, badannya bergerak sendiri karena koneksi sama pemikiran itu. Tapi ya berarti bukan ada dendam ya. Jadi dia bukan musuh gitu. Maksudnya Brook sendiri bilang bukan musuh, kan tadinya kita nyangka Brook tuh ada dendam pribadi nih sama si Shuri ini karena gitu. biasanya rata-rata seperti itu. Tapi urusannya sama Dedi. Dedikasi. Aku juga tidak mengenalnya. Nah ini dia, ini apa ya kalau bahasa Inggrisnya ya, dia emang nggak bisa dikenalin lah gitu intinya sih si Gunko-nya, karena udah beda jauh dong. Udah beda jauh. Bukan, karena ada nih abis itu nextnya katanya, karena jika dia benar orang yang ku kenal, maka seharusnya usianya udah 77 tahun gitu. Gak mungkin hidup gitu seharusnya. Betul. Terus makanya kata Nami, berarti dia bukan orang yang kau kenal kan? Ditambah lagi dia seorang Celestial Dragon. Nah itu benar. Orang yang aku kenal adalah seorang putri dari negara asalku. Tapi aku tidak pernah bertemu lagi dengannya semenjak dia pergi ke Mary Joyce. Apa? Oh berarti dia pernah sempat berkhianat dong, atau nggak tahu pergi ke Mary Joa belum tentu berkhianat. Karena putri negara ini ikut referee. Mungkin ikut referee. Mungkin jadi ikut si referee. Putri itu ikut referee sama kayak kejadiannya si Shirahoshi. Iya bisa. Kemungkinan nih. ya. Shirahoshi kan langsung ditewak. Maksudnya itu langsung diculik. Culik gitu ya. Iya. Nah sama nih kejadian sama si Putri Suri kemungkinan. Kemungkinan. Jadi dia Marijo ngapain sih putri negara, ya udah kelihatan itu pasti referee. Pasti referee. Waktu itu Vivi juga waktu kecil juga gitu kan. Yap. Dan bedanya ya kalau Vivi nggak ada yang tertarik. Maksudnya ini kayak kalau dibilang kayak tadi si Rahoshi kan diinin sama si Chen Carlos. Jadi mau diambil gitu. Makanya mereka nggak balik lagi ke negaranya. Mungkin. Coba balik. Kayaknya kita lanjut si Suri itu di ada yang ada apa tenribu tertarik karena mataranya yang heterofromia itu. Yang beda warna sebelah. Kayak kucing itu ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi warnanya beda sebelah. Iya, beda sebelah. Makanya kata Brook ya harusnya sih kenal karena kan ciri-cirinya masih ciri-ciri Shuri, cuman ya gitu. Terus nextnya lagi. Oh, karena di masker ya? Masih di mungkin masih pakai masker matanya juga. Yang kelihatan kan. Brook, wanita itu masih membeku, kata Frank itu. Kita tidak tahu apa dia masih hidup atau tidak, tapi sepertinya malah bagus kan. Jadi dia adalah seorang Celestial Dragon yang berwajah sama dengan kenalanmu itu, tapi tetap saja dia adalah salah satu orang yang telah menyerang Elbaf gitu, kata si Usopp. Terus meski begitu gitu. Nextnya lagi. Ya dia juga lah yang telah melepaskan tali yang sempat mengikat kita, kata si Brook tuh. Ini yang pas itu bebas. Terus Usopp masih nyangkanya, hore ikatannya lepas. Ini pasti berkat kekuatan psikisku. Masih halu ya Usopp ya. Gitu. Padahal itu jelas-jelas emang si ini yang lepasin. Ya dia sempat sadar kan soalnya. Tapi pas itu lepas Usopp, kok ada Jinbe sama yang lain ya di situ ya? Itu tuh Nami. Nami, Jinbe sama Sanji. Sanji. Bukan, Robin kayaknya itu. Robin itu yang masih keikat tuh. Robin. Abis iya. Gua agak lupa makanya ini kemarin kejadiannya. Jadi pas yang Gunko lepasin, Brooknya kan lepas tuh. Itu efek yang di ini juga pada lepas. Kalau nyamperin Usopp nyamperin. Baru Usopp nyamperin. Benar. Benar urutannya gitu. Halunya Usopp tuh dari kemarin agak apa ya? Miris. Kenapa? Jadi sempat ada beberapa teori. Saya bilang kayak gini. Usopp tuh kan punya bahan banyak cerita bohong ke Nona Kaya. Dan cerita-cerita bohong yang diceritakan sama Nona Kaya setelah dia berpetualang itu jadi kenyataan. Sedikit itu jadi kenyataan. Kenyataan. Jadi katakanlah seperti ini. Si Usopp tuh udah cerita katakanlah ada 13 serial cerita misalnya gitu kan ya. Saat masih di sana nggak kemana-mana nih, Tapi setelah berjalan ikut sama Luffy, itu tuh satu persatu terungkap semua kan. Abis katakanlah sampai dia bilang tuh negeri para raksasa ya kalau nggak salah. Nggak lupa saya. Jadi imo saya tuh ceritanya tuh sudah habis. Cerita bohongnya tuh sudah dicerita, sudah diungkap semua. Udah jadi kenyataan semua gitu. Kemungkinan. Nah sekarang tuh Usopp tuh udah
nanti dia tuh pas mungkin balik lagi ke Nona Kaya pas dia pulang nih setelah selesai katakan One Piece dari sana tuh itu dia cerita bukan cerita bohong lagi, emang cerita Petualangan aslinya dia. dia. Oh menarik, bisa aja sih. Cerita yang pas dia di Dressrosa, jadi Ya. pahlawan buat Tontatta Ya, gitu-gitu jadinya. gitu. Tapi Meskipun dia bakal balik dilebih-lebihkan. emang. Emang dia Ya bakal. itu mah Imo. Itu Kan Imo. Imo. Makanya tadi kan pas di awal bilang, waduh si Usopp nih di opening aja kagak maju. Iya. Diam sendiri Opening ya. anime ya, opening anime gitu. Iya, itu masih jadi teori yang paling dipercaya. Kontroversi. Tapi maksudnya banyak nakama yang percayanya seperti itu. Kalau Usopp bakal mati di Elbaf ini gitu masih sampai sekarang. Kan waktu Jayalin bilang, aku mungkin kan si Norlan tuh mati karena bohong kata si Nami kan kalau nggak salah. Aku mungkin akan bohong setelah dalam kondisi setelah menjadi pejuang yang pemberani. Iya, brave setelah jadi Brave Warrior of Ya the Sea. setelah itu kan entah bukan pada momen itu doang, setelahnya juga masih jauh. Nggak langsung saat itu juga kan, Iya, setelah 10 seumuran. tahun sejelas. Iya, teman seumuran si Luffy loh, nggak mungkin lah dikat begitu aja. Iya. Oke, balik lagi. Abis itu, next bawahnya. Terus kenapa dia melakukannya tuh? Brook masih nggak percaya, masih bingung gitu. Kenapa tiba-tiba si Gunko tersadar? Kan ini sebenarnya tersadar karena pas pengaruh Im samanya ini kan melemah tuh. kata-kata si Gunko kan ya? Iya, Brook cepat lari dari Cepat lari sini. dari sini. Itu sebelum dia abis itu langsung diambil alih sama Im sama lagi tuh. Kalau nggak salah waktu pas pertama juga kan ngeh ya. Sempet Apakah itu Hummingbrook ya? The Hummingbrook kalau nggak salah pas awal Brook pas Gunko, pertama muncul. Iya. sebelum diambil alih tuh Emang udah sempet ada kenal. sempet agak ini. Langsung Brooknya kenal. juga diem aja gitu Langsung ininya. ngeh dia. Jadi emang masih ada memorinya. Cuman ini udah keburu diambil lagi sama Im sama gitu. Iya. Dan Brooknya juga jadinya heran. Kok dianya orangnya kayak kenal gitu. Tapi dia masih nggak yakin gitu. Itu orang yang sama. Itu Princess Kaget. Shuri. Entah gitu. dia si Brook denger atau enggak, karena kan di atas kepala Brook tuh ada corak garis tuh. Kayak corak garis tuh seakan-akan kita lagi diem tiba-tiba tek, apa ya? Iya, kalau di manga tuh artinya tuh ada kita menyadari Terkejut sesuatu. Iya, kayak terkejut gitu. Iya, kayak, terkejut. Apakah tersentak. memang ngeh pada saat dilepaskan atau memang ngedenger nih suara kata-kata si Iya. sepertinya dia mengenaliku. Make sense. Oke, coba next bawahnya lagi. Nah ini nih kepribadian Nah, yang dan lain setelah ini. melakukannya kepribadiannya kembali berubah menjadi seperti iblis. Nah, langsung dikuasain aja. Jadi kepribadian pertama yang kita lihat, kepribadian yang dicuci nolong, otak, iya. sama si God Knight. Iya, yang pertama tuh yang pas Iya. masih jadi God's Knight yang di Kepribadian kita tuh kapal. yang Yang si tadi Putri yang Suri. barusan, yang Putri dia Suri. nyuruh lari. Lalu sosok yang seperti iblis yang rambutnya tiba-tiba jadi panjang gitu. Ingin dirasukin sama Pas dirasukin Im sama. Yang ada ekornya juga. Betul. Jadi rasanya seolah dia memiliki 3 kepribadian berbeda. Maksudmu ada kemungkinan dikendalikan oleh seseorang gitu, kata Nami. Ya nggak salah. Dikendalikan sama bener. seseorang sih, cuma dikendalikan di balik layar aja kayak. Kayak siapa tuh? Kayak siapa tuh? ya? Ayo, kayak siapa ya? Kayak siapa ya? Ya ada yang dikendalikan sama orang belakang lah, pemimpin-pemimpin. Berarti dia juga punya 3 kepribadian yang berbeda. Bisa jadi. Iya. Yang mau menolong. Jadi ada yang dikendalikan oleh 3 fraksi berbeda. Benar sekali. Ya. Benar. Lanjut. Sayangnya dari 3 ini yang nolong cuman dikit. Kan cuman sekilas tadi juga nolongnya kan Gunko. Iya, bener. Banyakan yang Sadarnya lainnya. bentar doang. Banyakan yang dikendalikan oleh sosok seperti iblis. Iya, banyak kan sosok iblis yang mengendalikan. Banyakan sosok iblis daripada nolongnya. Betul sekali, sangat Persis. disayangkan. Itu sayang Sehingga banget. 19 juta pekerjaan. Im sama kan ini? Im sama. Iya. Kerjaan Iya. orang-orang. Iya. Marin. Di Marijoa kan. Yang ngegerakin apa? Eskalatornya kan butuh banyak orang tuh. Itu 19 juta. 19 juta tuh Iya, rakyatnya. Atau sih sama setelah dia pergi dari Marijo, makanan gratisnya Oh kan iya. Nah, itu Lagi bermasalah di tuh. Wano. Nah. Wano kan MBG. makan buah Gratis. Buah smile tapi. Buah smile yang Akhirnya udah di fake. gagal. Yang Iya, gagal. ya, ketahuan. Dasar. Lanjut sebelum tukang nasi goreng lewat. Oke, terus si Brook bilang, sebelumnya hal seperti itu tidak pernah terbersit sama sekali di benakku. Tapi sekarang setelah melihat sosok para raksasa yang diubah menjadi iblis, aku tidak bisa menghapus rasa gelisah yang aku rasakan. Jadi dia makin penasaran kalau si Gunko juga dikendalikan seperti raksasa-raksasa yang jadi iblis ini gitu. Terus si Jinbe langsung motong, maafkan aku Brook, tapi kita harus segera mutusin apakah akan membiarkan wanita itu hidup atau tidak. Soalnya kalau tidak, maka kita tak akan bisa beranjak dari sini gitu. Jadi harus jelas dulu nih,
musuh Kalau enggak hidup gitu. ya diselamatkan. Iya, Iya, kalau enggak, teman ya kita dibiarin, selamatin. gitu kan. Oh, bener, biar nggak ragu-ragu lagi nih gitu. Oke, nextnya terus ke bawah lagi. Tapi emang Oyabun. Oyabun tuh begitu ya. Iya, Misalnya bener. ya, hidup enggak. Kalau Luffy kan mau musuh atau enggak, ya tentu aja selamat. Iya. Kalau Jinbe emang semi-semi Yakuza. Tatoan. Iya. Gitu. Dan emang itu tuh Jinbe tuh referensi Yakuzanya kental banget lagi pas Iya. dia di Wano juga pas datang lagi kan yang gini. Betul. Itu kan pose Sakazuki. ala Yakuza. Iya, menyerahkan harusnya kan dia motong kelingking kan. Oh bukan Sakazuki itu pose Sakazuki. apa namanya greeting ala Yakuza Oh, iya, yang sambil bener-bener. jongkok sambil tangannya gini. Itu tuh emang greeting ala Yakuza gitu. Dia bersila kan. Semi jongkok Iya, gini, semi jongkok begini. ambil ini tangannya gitu. Terus memperkenalkan dirinya emang Yakuza Kayak zaman jongkok dulu gitu. sumo ya, jongkok sumo. Mirip ya, mirip gitu. Bener, mirip gitulah. Oke, terus di sini Brook langsung bilang, kejadiannya sudah begitu lama. Saat itu dia masih kecil, sedangkan aku masih muda. Kami tinggal di sebuah negara yang kini telah musnah, yaitu Esperia. Nah, ini juga jadi pertanyaan nih nanti Esperia musnahnya gara-gara apa nih? Esperia gitu. musik. Tapi emang negaranya negara pembuat instrumen musik kan tadi nih. Instrumen. Sebuah negara musik, tempat berbagai studio musik berderet sejauh mata memandang tuh. Ini langsung kita masuk lagi ke flashbacknya Brook akhirnya kita dapetin. Pantes Brook ini ya juga Kayak jeng lagu project Yopi. Iya. Ini referensinya ke situ. Subuh, azan subuh. Oh, azan subuh ada tua gapatnya dulu ya. Azan subuh ya. Kan harus ada Tuh. cek. Iya. Itu ada tes. Iya, tapi ya tes ini kan yang diberitahu diberitahu. bukan yang diberitahu. Yang diberitahu. Oke, ini di flashbacknya tempatnya itu di West Blue 70 tahun yang lalu tuh pukul 4 dini hari. Bener, habis sahur. Iya jam 4. Ceng. Terus next bawahnya habis tua gapat apa tuh? Gapat 5. Oh iya, ini dia judulnya. Jadi judulnya. Mari bangun dan ucapkan good morning gitu kalau di bahasa Inggrisnya. Kalau ini pagi kanduyu. Bagikan duyung. Lembaran dunia baru dimulai dari mulutnya ini kita udah tahu ini pasti Brook gitu. Di luar sana ada begitu banyak lautan dan ku ingin melihat semuanya. Pagi kanduyung lagi-lagi. Ini Jadi kayak lagu zaman dulu tapi kayak sekarang tuh ini apa Bing Sake tapi pagi kan duyung. Semacam gitu. Jadi Soalnya dia udah kelihatan tuh tujuan dia dari awal tuh memang pengen jalan-jalan, ingin berpetualang. Dari liriknya tuh udah kelihatan itu kayak ungkapan hati dia memang dia ingin berpetualang. lembaran baru dunia melihat dunia gitu. ininya Itu ya. maksud liriknya tuh karena dia tuh pengen nggak cuman stay di situ doang di kerajaan Iya, benar. gitu. Benar. Dan itu lirik lagu ya kita bisa lihat dari tadi balon dialognya itu ada gambar ininya tuh ada not baloknya. Ya, Jadi itu menandakan kalau ya itu tuh nyanyi si Brook tuh nyanyi. jadi mari bangun dan ucapkan pagi kanduyungnya tuh bukan nyapa atau Iya, biasa tapi emang nyanyi. sambil nyanyi kayak Big Sake gitu ada nadanya lah pasti kalau di anime. Cuman ini sayangnya manga jadi kita nggak bisa denger. Saya Gimana jadi lagunya? baca manga yang apa? Manga yang tema musik tuh paling bingung ya. Iya. Kayak back ya. Iya back yang banget tentang band ini. Iya. Kayak kalau cuman baca manganya jadi kayak Iya. gimana ya ininya? Bener. Oh, Iya. Ada suara musiknya sangat mengagumkan. Iya, Gimana kita cuma ya? ngeliat gayanya aja main gitar gitu, tapi kan nggak tahu. Gitu, Iya, menikmati. Emang nggak Sampai bisa. akhirnya di kayaknya. anime baru. Nah baru begitu di anime, oh ternyata musiknya back tuh kayak gini. Si Chiba tuh nge-rapnya, wow keren Asik. gitu. Iya, betul. Kalau cuma dari liriknya kayak, ya mungkin kata-katanya bagus sih, tapi nggak kebayang gitu ya nggak sih? Benar. Karena sayang. gimana ya musik terlalu luas. Itu enggak bisa. Iya. Makanya sulit. Ini aja Sulit, kita bisa sulit. nyanyi ini lagunya tadi itu ada liriknya. Gimana? Mari bangun dan ucapkan Pagi ikan duyung, lembaran dunia baru dimulai. Masuk lagi Big Sake. Coba lanjut lagi. Di luar sana ada begitu banyak lautan dan ku ingin melihat semuanya. Gini, bagikan gini, Bagikan duyung. Emang Big Sake lagu terbaik. Masuk semuanya mana ada.
Aduh. Gokil. Apakah kita keturunan dari Esperia ya? Kita nggak perlu lagi tuh butuh animenya, nggak perlu nih udah Langsung udah jadi bungkus udah gitu aja deh nanti buat apa Toei atau yang tolong kabar ya, ini ini suara kita tadi aja tuh dimasukin tuh. Suganwe nyampe. Oke, next ya. Kita balik lagi. Terus baru dia nyapa kalau yang ini udah nggak main musik. Selamat pagi Esperia, waktu penantian telah berakhir. Tapi dia masih main gitar tuh, masih jereng-jereng. Semuanya, mari kita juga pergi berlayar hari ini. Mana surganya? Warga gang kecil. Gang kecil ternyata ada di sana loh. Bukan gang kelinci. Warga gang kecil. Itu kayak bener di Jakarta kayaknya, jangan-jangan ini. Udah gang kecil lagi. Gang kecil. Gang tuh kecil loh. Iya, ini nama gangnya gang kecil. Bayangin sekecil apa itu. Oke. Next tadi balik lagi. Terus Pengar. berisik, aku lagi pengar nih. Orang lagi mabok ya, baru Habis beres mabok. Jam 4 pagi. Gak salah sih. pagi habis Ya, itu bekas orang mabok tuh, tanda jereng tuh. Gitu. Terus kan pipinya masih merah-merah tuh. Gitu. Iya, itu memang kelihatan warga Esperia tukang mabuk berarti. Ini tuh di jendela itu udah Putri Surinya bukan sih? Iya, itu yang di jendela yang dehehe. Oh iya, istilah Selamat itu ciri pagi, khasnya ya bro. kalau nggak salah ya. Ketawanya. Dek. Terus kalau warga pelabuhan, Tanjung Priuk tuh Arena. pasti tuh. Warga pelabuhan. Arena mana suaranya? Arena mana suaranya? kirain Arema. Iya, gue juga tadi sempat kirain Arema lagi. Itu nggak jadi juara tuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Enggak, saya nggak ikut. Jangan. Udah cukup. Repot. Nyerempet. Ini WG aja deh. Kalau fan bola mah Kalau itu bahaya nanti. Bahaya lebih menakutkan daripada WG. Lebih ngeri. Oke, coba Tapi tadi itu pulaunya ada ininya ya. ada harpa raksasanya kelihatan tuh. Coba kita lihat lagi. Wah, hilang ke atas. Bawah. Istana rajanya kan. Itu dia. Utamanya Yang tadi ada harpa raksasa di kiri atas. Atas. Nah, itu dia. Tuh ada harpanya raksasanya. Kayak pohon ya jatuhnya itu ada daun. Enggak jatuh, itu masih berdiri, Tra. Ada kayak pohon ya berdirinya itu ya. Iya, soalnya di atasnya ada semak-semak. Gue Gitu. tuh lagi menghilangkan kebiasaan orang-orang sekarang yang bilang jatuhnya. Padahal mah itu pada akhirnya. Iya Pada sih. akhirnya. Oke. Jatuhnya. Soalnya Sama nggak jatuh kan? Nggak jatuh. Nggak kepleset. Oke. Jatuhnya tuh seperti ini. Kagak. Itu pada akhirnya lu biasakan intonasi itu kata-kata yang bener. Oke. Benar. Siap. Kalau nggak -5 soalnya. Iya, Artikulasinya salah. Iya. Saya mau plus 10 dong. Plus 100. Sama yang WA awalnya P. Iya bener, itu apa sih? P. Aduh. Padahal emang. mah udah jelas rambunya P di strip. Nah, nggak boleh parkir. Parkir doang berarti kalau gitu. Oke, next ke bawahnya. Itu tuh tangga ya? Kalau nggak salah itu kenapa ada tangga sih? Di mana ada tangga? Itu ada tangga, itu tangga bukan sih? Nah itu tuh. Iya. Oh, yang garis di Iya. ini. Garis. Nggak di Bukan deh bawah kayaknya. itu. Oh, di bawahnya iya tangga, bener. Itu di depan harpanya tuh. Depan harpanya sih Nah itu tuh. bukan yang tinggi ke atas Iya itu. itu tuh. Itu kayak garis sih, cuman nggak tahu apa itu. Apakah Bukan itu dari cuman ini ya, efek jeng-jeng ya, efek Iya, bukan efek suara. jereng-jereng aja sih kayaknya mah. Sorry. efek Kaget, jereng-jereng banget ya. gitu. Maaf. Tangganya ada yang di bawah lagi. Mata saya siwer. Emang gambarnya kecil soalnya ini. Jadi aman. banyak Oke. Monas ya itu situ ya. Oh iya lagi. Itu di kanan Turret. bawah. Duren. Itu di kanan bawah Itu Monasnya turret tuh. Midland, turret Goldland, turret Enggak. Westfield. Kok jadi Land of Dawn? Beda. Land of Dawn itu beda. Aduh. Oke, next terus bawahnya. Ku ingin bertemu dengan Putri Duyung Seksi. Nah, Pose ini dia nikah. nyanyi lagi nih. Posenya nikah lagi. Iya, posenya nikah Bruknya. Berisik Bruk, terus tapi ada yang ya Tuan Bruk, ada fansnya juga. Ada yang ngamuk. Iya, Bruk. Beruk. Monyet. Berarti kalau gitu pecat dia Semuanya dari Yon Ksatria pistol. Pengawal. Iya, mau langsung ditembakin. Brutal ya warganya. Ini efek mabuk nih kayaknya warganya nih main langsung tembakannya. Sekianlah akhir yang buruk ini. Sekianlah akhir dari yang buruk dari lagu ini kan. Ini ikan. Ini semacam pelesetan lagi sih pasti. Kalau di bahasa Inggrisnya juga semacam Iya-nya ya masih tadi. sama. Yeay. Yeay. Sekarang juga sama gitu. Yeay. Oke, terus bawahnya. Nah, ini dia. Ini adalah negeri apa nih? Coba, sorry. Negeri para seniman musik. Seniman musik. Kerajaan Esperia. Ya, negeri tempat para ini Pak lahir. Oke, next bawahnya. Terus ada apa nih? Kastil Esperia, Barak Prajurit.
Nah, terus di situ langsung ini, Kapten, ajari kami teknik tebasan kilatmu dong. Nah, itu kan emang teknik khasnya si ini ya, prajurit penjaga loh. Prajurit penjaga. Aduh, terus di situ dia itu selalu saja bersama Putri Shuri, mengganggu pemandangan saja. Padahal sudah diperingatkan kan, karena sebelum kebanyakan bermimpi, harusnya dia perbaiki dulu tingkah lakunya itu. Berarti emang udah dari dulu dia pecicilan. Iya. Kalau pecicilan berarti banyak pinjaman ya? Enggak, beda. Beda cicilannya. Beda cicilannya. Coba next bawah lagi bawah. Makan apa? Nanti malam makan apa? Perutku sudah lapar sekarang. Nah, ayo masuk lagi. Gue jadi penasaran yang bahasa Inggris ya. Yang kayaknya ada aja translator Indonesianya deh. Puji si penerjemahnya Aji Raditya deh kalau nggak salah. Iya, tadi kalau nggak salah ada Aji Raditya. Mas Aji terima kasih. Bagus. Itu liriknya kayaknya bagus. Makan ada sekarangnya lagi pasti. Aduh. Coba yang bahasa Inggris kita lihat dulu sebentar. Jadi penasaran nih soalnya. Dari yang atas dulu. Atas dulu. I wonder what. Itu jadi kayak lagu boy band jadinya gitu. Iya, kalau ini enggak. Wonder what. I wonder what our dinner is tonight. Kok jadi Beatles? I wonder why jadi I wonder what lagi. Enggak. Kayaknya ya nggak tahu antara yang terjemahan bahasa Inggris kita nggak tahu referensi lagunya atau dia nerjemahin kata per kata aja. Kalau yang Indonesia tadi bagus tuh terjemahannya. Disesuaikan. Jadi lagu yang kita kenal. Kan. Yang itu langsung ke satu generasi pasti tuh. Pasti tahu. Siapa yang nggak tahu coba. Coba sorry ke atas dikit. Gue mau tahu yang tadi yang ininya kata-kata buruk yang atas lagi. Yang nyanyi. It make me lose my soul. Now that's what I call a bad and made. Bad and made. Ya bad and itu kan yang ininya si Big Mom kan, bad and musical. Pas terakhir dia kabur dari Whole Cake. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Nggak masuk. Kayaknya kalau yang bahasa Inggris iya dia nggak ngambil dari ini yang bisa dinyanyiin. Yang Indonesia aja tadi yang bisa dinyanyiin. Ini ya referensi dari ini. Saka tuh. Saka bum bum. Saka lagu bum bum. Gak ada. Saka itu yang ini Piala Dunia yang di Afrika iya, kan. Saka. Saka. Samina. Tapi nggak masuk ini liriknya. Tuh nggak bisa, susah. Susah. Ya? Oke, jadi kayak lagu boy band. Kita balik lagi yuk ke yang Indonesia lagi. Nah. Sudah lapar. Coba tarik ke atas dong. Sekarang, tadi kenapa? kayaknya ada sesuatu hal yang detail kecil deh. Yang pas buruknya lompat di atas. Di mana? Apa tadi kayaknya ada Putri Shuri. Oh nggak ada ya? Nggak ada, nggak kelihatan di situ deh Putri Shuri. Itu dari susunan bangunan ini saya ada imo nih. Apa tuh? Ini speaker ya? Itu speaker yang di panggungnya. Pantesan berisik. Iya juga. Pakai toa. Iya benar. Kan dia konser. Emang murni suara dia saking berisik ya ternyata pakai toa. Soalnya di balon udara balon suaranya tuh ada double ininya. Elektronik kayak suara bededen musik gitu ya? Iya benar. Efek suara bededen musik. Ada kayak iya. Jadi itu nandain kalau suaranya tuh kayak suaranya ada pakai melalui alat elektronik ya. Benar. Alat elektronik. Dari susunan bangunan nih saya ada imo nanti terakhir. Apa tuh? Nanti terakhir. Oke, next kita habisin dulu chapternya ini. Next lagi. Bukan begitu mengantar. Tuh dia lagi jalan bareng sama si ini kan tadi kelihatan si Putri Shuri masih kecil. Terus dia mau ngantar Bing Sake. Ini baru lagu Bing Sake nyambung gitu tuh kan. Nganterin Bing Sake mengikuti angin laut serta deburan ombak menuju seberang lautan garam tempat mentari senja tersenyum. Ini pasti lagunya Bing Sake sih. Gitu. Terus kini para burung berkicau sambil melukis lingkaran langit. Ini Shurinya masih ingusan. Tapi matanya memang udah beda ya. Udah ingusan bawa pedang. Heterokromia emang dari lahir sih. Nah, terus next ke bawah. Ini pedang tuh bukan berarti mungkin teman-teman yang pernah lihat kok anak kecil bawa pedang itu. Sebetulnya bukan dia bisa ahli bela diri apa menggunakan pedang atau bagaimana ya. Biasanya putri kerajaan itu dikasih simbolis sebuah pusaka kerajaan. Benar. Biasanya tuh entah itu mahkota ataupun senjata yang memang diturun-temurun. Jadi pedang yang disarungkan ini memang pedang yang diserahkan dari ayah sebagai bukti bahwa dia putri kerajaan. Putri rajanya. Iya. Semacam pusaka juga mungkin jadinya ya betul. gitu ya. Kan biasanya kalau
permaisuri atau pangeran kan dikasihnya mahkota atau apa. Kadang ada yang kasihnya pusaka kerajaan gitu. Kalau sini dikasih keris nggak? Dikasih keris. Iya semacam kayak gitu sih. Iya. Yang bisa dipotong. Beda. Itu beda. Keris beda vektor. keris itu beda keris Pak. Kerisnya kok ada Dua pelurunya. keris, iya. Dua keris. Gitu, ya. Nanti kalau dikasih keris, Mbak kodenya mana? Saya boleh saya buat bayar. Ini aja gimana bayarnya pakai ini? Itu ngerampok namanya bang. Yo dog, you gotta pay for it dog. Itu pakai kerisnya ngerampok. Jadi GTA. Beda. Oke balik lagi. Oktra. Nah ini dijelasin nih. Udah ada ininya. Ksatria pengawal kerajaan Esferia. Kapten pasukan penyerbu Bruk. 20 tahun. Apa cavalry apa konvoy ya? Konvoy ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ininya konvoy. Guard ya. konvoy kalau nggak. Raider. Konvoy grup si ininya, si ratunya. Nanti ada. Iya, Dia beda divisi. Dia raider. Kalau ratunya konvoy grup kalau nggak salah. Oh iya benar. Kalau raider penyerbu benar. Terus si Suri bilang, dehehe, hari ini pun aku sudah berlatih keras. Apa aku sudah bertambah kuat? Apa sekarang aku sekuat mama gitu? Dia ngasihin kalau mamanya juga kuat banget gitu. Dia ini putri kerajaan Esperia, Shuri, umur 7. Selisihnya 13 tahun memang berarti. Oke, terus next. Dari desain bajunya sebenarnya ada ini ya. Tapi nanti di akhir ini kita obrolin lagi. Ibunda Anda memang sangat kuat. Yang mulia Kendall lentera hidupku. Tapi dia bisa-bisanya naksir sama ini sendiri ya. Iya ya. Bro, kamu gak boleh naksir sama istri orang. Iya, parah banget emang. Gitu. Oh iya, Bro, kamu gak boleh naksir sama istri orang. Iya. Padahal itu ngomongin Maya sendiri. Iya. Emaknya sendiri loh. Gelap dong. Kenapa bilang ya gitu? kok tumben namanya tuh Kendall? Biasanya tuh ada apa namanya tuh? Apa? Ada kerajaan tuh biasanya dikasih ada tema yang mirip sama musik misalnya musik, gitu ya. Misalnya itu biasanya ya. Iya. Ini tumben aja. Enggak, gitu. ini soalnya Kendall ini Candy Le. Hah? Apa tuh Candile? Candy Le namanya ada D-nya. Aduh. Nyambungnya ke sana, gue juga baru nyadar. Candile. Nah, iya, berarti lama dong. Benar. Berarti lama. Kenapa? Kedelay. Kedelay, benar. Itu kacang yang selalu lama Iya, ya. makanya Kacang kalau bikin tahu tempe tuh lama. Karena bahan bakunya kedelay. Benar. Oke, cukup. Balik lagi jokes soal papaknya. Kita di sini abis itu Brooke bilang, kenapa Anda bilang begitu? Kita bebas jatuh cinta pada siapapun kan? Nah, terus di bawahnya kita dikasih lihat wapol. Blackbeard. Enggak. Ini langsung orang yang berkomplot terhadap kerajaan akan dijatuhi hukuman mati. Langsung Brooke bilang, berat amat. Abang, maksud saya paduka raja. Abang. Dia nyebutnya abang lagi. Kayaknya ini di anim tuh nanti gerakannya ya begitu lagi gobok si kerajanya lagi bukan motong gitu doang. Pohonnya dipotong habis tuh. Gerak gitu. Orang mau ngobot gitu dihukum mati. Cetak. Bisa jadi. Brooke-nya langsung kaget. Terus papa kata Shuri. Nah, terus bawahnya ada namanya kan harusnya nih di zoom out aja nih. Nah, raja kerajaan Esperia. Leuven. Saya belum nemu cocokologi namanya kenapa. Namanya iya nih. So far bener kata Adi tadi kan harusnya kerajaan musik. Biasanya namanya tuh mungkin berhubungan. Tapi ini belum ada unsur musiknya. Kendall. Brooke aja sendiri juga. Ya gak tahu ya. Ini namanya tuh dari awal tuh kalau gak salah cuman setahu saya Nami itu belum ada nama belakang. Brooke Nami belum. Belum. Gitu. Kayak sekarang Oda kayak mager namain orang panjang-panjang sih. Karena kemarin pas kita ngomongin cocokologi bapak ibu siapa aja. Udah kayak orang dicapil kita jari-jari nama belakang. Aduh, benar. Iya, masih ada beberapa yang dikasih. Masih ada misteri deh kalau dia belum kasih nama lengkap gitu sih. Iya, beneran. Ya, Frankie juga belum sih sebenarnya. Frankie Katiflam kan? Katiflam. Oh iya, nama lengkapnya Katiflam, benar juga. Iya. Frankie nama panggilan. Udah ada awal. Pokoknya yang baru-baru tuh belum kayak Loki. Jinbe mah rata-rata karena manusia ikan tuh rata-rata namanya satu kata sih. Iya. Karena budaya mereka ya. Iya. Arlong. Iya. Nggak mungkin. Hacan. Arlong bin Jinbe. Ternyata Fishman ada ininya pakai bin. Biti. Shirahoshi Biti Neptune. Iya, Biti Neptune. Shirahoshi Biti Neptune. Enggak, kayaknya enggak deh. Nah, oke, tadi si Leuven sendiri kalau kita lihat dari desainnya emang agak mirip Wapol sama Enggak, kita dulu. Kurohige dari mananya coba? Coba. Rambutnya.
Matanya sama hidungnya tuh. Mata sama Ntar ya di zoom nih. Enggak ah. Matanya justru agak mirip Wapol gak sih? Perawakan gitu-gitunya malah mirip Wapol. Berarti Wapol sekarang ini ya. Wapol tuh Raja tapi ini. Wapol North Blue. Oh. Wapol North. Kan siapa tahu Wapol kan Enggak. pindah-pindah. Wapol di Grand Line. Kan Grand Drum Line, Island sorry. di Grand Line. Terus dia pindah ke South Blue kalau nggak Iya, salah. South Blue. Yang bikin pabrik Karena udah mainan. mental kan. Iya, benar. Grand Line mental. Dia bikin Black Drum Kingdom yang sama apa tuh ya? Dia kan ada ceweknya sekarang yang baru. Nah itu makanya kenapa dibilang cocokologinya ke Wapol karena urusannya sama drum, alat musik. Black Drum Kingdom. Menarik. Jadi abis dari sini dia mendirikan Drum Kingdom. Tapi berarti alat Wapol musik. umurnya sekarang berapa? Dia ini kan pasti udah tua banget. Iya. Itu kan 70 tahun Lebih yang tua lalu. dari Brook yang sekarang Wapol aja harusnya kan. enggak mungkin Beberapa Wapol belum setua itu. Iya. Gitu. Coba Katakanlah Wapol. kalau Leuven itu Shuri umur 7 tahun. Si Leuven itu kan udah jadi raja ya. Katakanlah Leuven umurnya 40 tahun katakanlah dengan durasi 70. Oke. Itu udah berapa tuh 110 tahun. Iya, harusnya kan Jauh. udah 110 berabad. tahun tuh udah jadi 2 generasi berjalan. Iya, bisa. Berjalan. Jadi kakeknya berarti kalaupun bener. Iya, Shuri Nah. kalau di ini sekarang kan harusnya umur 77. Makanya Tapi kayaknya Wapol bisa Wapol ini jadi. kakaknya deh, bisa jadi deh. Bisa jadi. Wapol tuh Soalnya baru umur Wapol tuh rambutnya biru juga. Gue baru lihat barusan. emang. Nah, Makanya dari umur tadi tuh Wapol umur 29 loh. Mukanya aja boros. Iya. Seumuran gue ya. Makanya Wapol tuh umur itu 29. siapa? Shirohige sama bukan. Kaido. Kaido tuh tinggi gede umur 15 tahun. Iya sih. bener. Dia Belum wakil balik badannya udah gitu udah berjenggot. Ada ininya lah dikit kan kalau nggak salah udah ada waktu itu Kaido. Iya, jenggot. Kumis-kumis tipis. Jenggot anak SMP. Iya. Tapi kayaknya iya ada hubungannya sama Wapol. Bisa jadi. nggak sih? Nah itu menarik tuh. Nanti kita bahas lagi deh. Itu Leuven, L-nya tuh Wapol. L. Wapol itu L-nya Leuven. gitu. Leuven. Wapol Leven. Balik pun 7-Eleven. juga nggak bisa. Nggak bisa Neufel. Terus apa maksudnya kenapa terakhir kali si Vivi itu bermasalah sama Im sama ya? Yang ada di situ ada Wapol juga. Itu dia. Wapol juga. Makanya kenapa apa Terus sepenting kalau itu kan kerajaan Wapol? itu kan ada nama depannya Nefertari Vivi, Nefertari Cobra. Terus Bener ada ininya Ya kan, nama ini keluarganya. nggak ada. Ini Blon. ini belum ada Pasti sengaja dirahasiain nih sama Oda nih menurut gua nih. Makanya nggak dikasih tahu. Tahu-tahu ada apanya. Nama kedua tuh jadi nama keluarga tuh jadi penentu cocoknya. Bener. Iya. Benar. Oke, kita lanjut dulu. Kau sedang merencanakan pembunuhanku ya kata si Leuven Saya masih tadi. ingin berumur panjang. Iya nanti juga dikabulin. Mana mungkin Sampai kepanjangan. iya kepanjangan nggak sampai berapa 80 90 tahun 10 deh sekarang. tahun sekarang. Tuh kan bro, Bro, jangan naksir sama mama lagi ya. NTR dong jadinya. Iya dasar. Tuh, terus sebagai gantinya, kalau aku sudah besar nanti kau boleh menikah denganku kata si. Wah, child grooming. Ya kan? Aduh, gawat. Terus langsung, Shuri, seharusnya kau bilang begitu pada papamu. Nangis si Leuven. Minta izin. Saya tidak ini punya istri yang suka ingusan. Langsung ditolak. Gak gitu juga. Bagus Bruk, dia tidak ini sama Karena kalau anak nanti kecil. udah punya istri pun yang dewasa juga ingusan. Tapi enggak. Hehehe, tapi beda ingusnya. Tolong, ini jangan. Terlalu Ya, berbahaya ini. Jangan dilanjutin Steve. Jangan. Enggak, tapi ya bagus. Enggak, tapi bagus. Bukan, Bruk gak child grooming. Enggak, bagus. Dia menolak gitu sama ini anak kecil. Oke. Dasar Sabar. Beraninya kau Sama-sama. menolak anakku di depan mata kepalaku sendiri, ditendang. Soalnya saya ini orangnya setia sambil menghindar. Kenbun. Hehehe. Paduka Raja, maaf mengganggu waktu bersenang-senang Anda. Nah ini loh. Ada apa nih? Apa langsung dikasih anti klimaks tuh gak sih? Pasukan berkuda milik sebuah sindikat gangster sedang melaju dari arah pelabuhan menuju kota. Jumlah peserta pengawal yang ada di kota hanya sedikit, sehingga mereka kalah jumlah. Xperia tuh bulat ya. Iya, bentuk pulaunya. Kami sudah mengirim bala bantuan dari kastil, tapi kemungkinan besar mereka akan tiba tepat waktu. Gitu. Tuh dikasih lihat gedung opera, pelabuhan, kastil ada ininya tuh. Ini bajak lautnya sih. Udah jalan ya. Udah jalan, udah bergerak. Gedung opera ya. Tuh ada jembatan juga itu kayaknya ke mercusuar yang tadi kita bilang. ada lambang Pulau kedua tuh. Pulau kedua. ada benar. lambang ada bajak pulau lautnya ya. Iya, pakai topi. Pakai topi. Iya. Mugiwara tuh. Bukan, ini topinya mirip beda. Kapon BG. Gangster tuh mirip Kapon BG nanti lihat deh. Nanti kita lihat. Next, bawa lagi.
gangster. Mereka meneriakan nama permaisuri Kendall yang sedang menonton pertunjukan opera di kota. Permaisuri. Apa katamu? Ratu kan ya? Iya, jangan-jangan Permaisuri mereka itu anak ratu kan? enggak, permaisuri ratunya, istri raja. Ratunya ya. Jangan-jangan mereka adalah sindikat Murlon gitu. Benar, sudah lama mereka mengincar Kendall. Sejak kapan mereka memasuki negara kita? Segera hubungi Kendall dan beritahukan padanya agar tidak meninggalkan gedung opera. Ini paling kocak ini. Nah langsung, masalahnya Denunsia harus diatur ke mode senyap selama berada di Do not gedung disturb. iya, silent mode Mode ternyata. silent. Mode silent. Iya. Kalau di dalam gedung jadinya nggak bisa nangkap si Nyaden dan Musi, rajanya juga langsung gitu. Brooke, lakukan sesuatu. Bisa-bisa mama diculik. Sindikat Murlon. Aneh sekali. Padahal hari ini saya sempat bertemu mereka di Berarti udah selesai pelabuhan. nih Udah. kata. Nah ini terus nextnya Jalan Teater. Ya tuh ini sindikat Murlonnya ini pasti ada hubungannya sama Don Marlon atau Kapon Geng BG lah. Ya, Don dan. Soalnya don-donan semuanya ini tuh. Itu pasukan berkuda milik sindikat gangster. Nah, terus ada mukanya kayak zombinya Moria. Bentar. Nah, Kalau lihat dari pakaian warga Esperia tuh hampir nggak ada ciri khas. Ini ya, maksudnya tuh udah biasa aja di warga kota ya. oh yang warga kotanya iya nggak terlalu biasa. Saya jadi Ini sih. kepikiran kalau si Apu tuh dari mana ya? Asalnya West Blue bukan? Apo kalau nggak salah Apo. Grand Line. Apu tuh Grand Line ya? Oh, coba. Karena kalau emang bener biasanya tuh setiap kerajaan punya, katakanlah tadi pusakanya tuh buah setan. Ya, Kan dulu tuh Grand Line. Devil Fruit itu wujud dari keinginan obsesi ya kalau nggak salah tuh, wujud entah di mana gitu muncul. Kalau emang mereka para musisi ini, para pemusik yang saya ingin bisa memainkan semua instrumen musik yang diciptakan gitu. Akhirnya muncullah si buah yang dimakan Apu tuh mungkin di sini. Oh, Mungkin. awal mulanya dari kerajaan ini. Iya, makanya keinginan Apu rakyatnya. ada nggak sih dari ke arah West Blue? Enggak, si Apo tuh dari Grand Line soalnya dia Grand Line juga kan ya. long arm tribe. Ya, long arm tribe dia. dari Grand Apakah Line. dia yang nggak tahu lah. Cuma ini. Siapa Random tahu. pisan Tapi aing. oke, next kita lanjut nih. Itu ternyata udah panjang juga ya dari tadi ngebahasnya. Oke, gedung opera. Terus di situ kita dikasih lihat nih ada orang-orang lagi pada nonton opera dan ada seseorang. Wah, sungguh pertunjukan yang luar Cavendish. biasa. Nah, ini mamanya Luffy sih ini ceweknya. Mamanya Cavendish. Tiap ada Mamanya karakter Luffy, cewek mamanya Luffy. Iya. Tiap ada Aduh. karakter cewek mama Luffy. Terus, ayo cepat keluar Kendall. Don Murlon sudah mengizinkan kami untuk menembakmu jika Berarti kau bosnya menolak. ya? Iya, Bosnya itu si bosnya Don Don Murlon. Ayo selesaikan urusan kita hari ini juga. Kau harus membalas perasaan pimpinan kami Kendall. Jangan biarkan yang mulia permaisuri keluar dari langsung ditembak sama ini ya. Gedor. Digedor. Jadinya digedor. Digedor. Ya, Iya. itu tuh digedor. Ini Kenapa mafia. panik kan rajanya ya? Bro. Ya kayak makanya kayak Wapol. Iya. Wapol Panikan persis. tuh, Wapol tuh. Abang tidak perlu cemas, permaisuri sangat kuat. Mustahil mereka sanggup menculik beliau. Tapi maksudnya bajak lautnya berani juga ngenyulik putri orang Yang katanya sembarangan sangat gitu. kuat ya kan ya. Dan kuat gitu. Selain itu bisa-bisa mereka tidak sadar. Padahal saat bertemu dengan mereka di pelabuhan, nah Aku ini sudah mendebas mereka. aku sudah mendebas mereka semua. Nextnya coba. Nah itu jadi kayak jurusnya Sintaro Jadi ya. urusan timeline itu gimana sih? Berarti Jadi- di sini tuh udah selesai ya? Ya, jadi Saking kan cepet jurusnya Brook tuh kayak biasa kan. Jadi jalan Oh iya 3 benar langkah. delay ya. Oh Iya, delay. ada delaynya. Jadi Ah, seret. iya, sorry, lupa. Dia jalan dulu 3 langkah, baru musuhnya Sancho. iya Hanauta Hazakiri. Sancho. Begitu ditutup baru jebret. Gacak. Kalau ini lebih parah lagi efeknya karena abis ditebas ditinggalin sampai konser dulu Nyanyi segala dulu, macem bla bla subuh-subuh. bla naik ke atas. Anjir lama juga Berarti delay. ditebas dari Iya. kapal bisa jadi. Iya makanya Delaynya lama juga. lama juga. Terus tahu-tahu pas udah di atas ini udah ditebas dari pagi. Cerek baru kena tuh tadi semua. Iya. Bener. Skill sih. Berarti Dan tidak pengaruh sama senjata ya, skill atau teknik. Skill. Enggak. Bener. Emang betul tanam sama diri ya. Apa jadi bisa jadi Brook lebih jago pas dia hidup dibandingkan Pak. Iya. Iya. Ya nggak sih? Yomi itu jadi badannya kan tidak menyanggupi. Jadi cuma sebatas Iya. Cuman tulang bisa doang jadi. nggak Cuman ada bisa ini. akhirnya bisa jalan lari di atas air. Iya, tapi jadi lebih ringan, benar-benar. Harusnya ya karena lebih cepat aja udah. Power mah turun kayaknya. Power mah kayaknya turun. Tapi kecepatan nambah. Kecepatan nambah sama punya yang SS S, itu ya. karena Yomi. Yang, apa Soul. namanya tuh yang Soul King-nya ya? Soul King-nya Dingin, pokoknya Soul efek King. itu jadi dingin. Iya, iya. Soalnya kayaknya Brook itu berapa jam? Iya, anjir. OP Kalau yang juga. di cerita sekarang kan maksudnya yang di Thriller Bark aja cuma 3 langkah atau berapa Iya, iya. langkah gitu. Yang Nggak ada yang di selama movie ini. Strong ya kalau nggak salah tuh. Karena itu yang nebas semut-semut tuh. Oh iya. Iya, jalan biasa aja terus
si Robin tadinya apa namanya tuh di belakang udah lempeng aja kan. Oh, udah ditebas Brook. Ceret langsung. Ini gila banget, lama banget Brook nebasnya. Coba balik lagi. Jangan bilang itu dia nebas dari 10 chapter ke belakang. Tuh ini semua ketebas langsung jebret semuanya. Saya sudah menebas mereka semua. Benar-benar kayak Omae Wow Shindeiru itu. Untung gak friendly fire ya. Iya, untung gak ada ini sama sekali. Oke, terus nextnya ke bawah. Semua ini Don Marlonnya dikalahin. Jangan-jangan sejak awal mereka semua sudah ditebas seseorang. Berarti itu jurus tebasan kilat milik Kapten Brook. Terus semua udah tahu. Jawab loh, Brook bertanggung jawab loh. Kenapa gak dari itu gak akan mati itu tadi yang ditembak itu. Kan udah ada pengumuman berjatuhan. Iya bener. Jadi keburu ada yang ditembak tadi Dor. Ini udah banyak berjatuhan baru ditebas. Baru ketebas. Nah ini dia simpan untuk oh ini ratunya. Oh gitu. Cuman khusus buat ratunya. Iya kan dia tergila-gila sama ratunya. Itu ada Rylek itu. Enggak. Ada orang tua aja itu. Yang kiri itu, paling kiri itu. Yang kiri. Jenggot. Karena berjenggot kayak gitu. Enggak. Oke, coba nextnya ke kiri lagi. Itu jurus tebasan kilat milik Kapten Brook. Nah di sini terus naik ke atas. Di bawah belum itu? Belum ke bawah dulu. Ke bawah dulu, abis itu bawa lagi baru ke kiri. Oh yang keluar ya permaisuri. Ini pasti jurus Reverse Humming Arrow Notch Slash Tuan Brook. Dia keren banget. Yang mulai nada ya, nada suara dan musik kan notch itu ya. Iya, notch tanda itu. Musik ya. Tanda musik. Betul. Nota. Terus yang mulia permaisuri sudah keluar. Beliau sungguh cantik. Pada masa 70 tahun yang lalu, kerajaan Esperia memiliki 2 orang bintang. Nah, aku mikirnya tadi bacanya mereka memiliki 2 orang binatang. 2 orang terus binatang lagi. Soan 2 orang binatang. Soan dong jadi. Kelakuannya kayak binatang gitu. Terus, soalnya kalau di One Piece tuh kelakuan seperti binatang kayak pujian. Iya sih. Berarti Soan. Berarti Soan. Mythical Soan. Kalau di sini mah wah lu diajak. One Piece mah gak masalah. Dia katain lu anjing ya. Wah Soan anjing. Inu Nomi. Oke. Yang pertama adalah mantan komandan kesatria pengawal kerajaan yang kini menjadi permaisuri raja, yaitu Candle. Oh, direkrut jadi istri gitu. Direkrut jadi istri, direkrut bukan dilamar. Lalu yang seorang lagi adalah pria dengan kemampuan bermusiknya sering dihina. Tapi dia diam. Tapi ketika permaisurinya mati, dia akan lawan. Benar. Tapi dia juga dikenal sebagai maestro tebasan kilat yang sanggup menebas orang tanpa disadari oleh orang yang ditebasnya, yaitu Kapten Pasukan Penyerbu Brook si Senandung. Ada Humming Brook. Ya ada Humming Brook, bener. Terus di situ ada ramai sekali ya. Nah baru ke bawahnya sebelum bersambung tuh ada pesona-pesonanya Candle dan Cavendish itu masih masuk tuh. Candle ke Cavendish. Banyak Cavendish. Iya. Banyak dong anaknya Cavendish, Wapol, banyak sih. sama Suri. Kalau disambung-sambungin, nah pada saat itu kedamaian masih menaungi kerajaan Esperia baru bersambung. Nah, di situ. Jadi ini masih damai. Nah, ini sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin pengen di note nih. Satu mungkin tadi yang terakhir dulu deh. Jurusnya Brook mirip jurusnya Im sama gak sih? Yang pas nebas si Gert sama si Stanson. Soalnya saking cepetnya tebasannya kan bersih. Jadi orang gak sadar gitu. Gak sadar, gak kerasa. Cuman bedanya ya kalau Brook ada jedanya lebih lama gitu. Kalau yang si Im sama langsung. Tapi tebasannya sama-sama bersih sampai orang gak kerasa. Kata dia aja tebasan kilat disebutnya, maestro tebasan kilat gitu si Brook tuh. Kalau urusan kecepatan kan biasanya ada 2. Cahaya lebih cepat dari suara gitu. Kalau mungkin Im sama mungkin mengandalkan kecepatan cahaya misalnya. Gitu. Karena kan kalau Brook kan urusannya humming, berarti kan kecepatan suara gitu. Jadi nggak kedengar cuman suara tuh cuman kedengaran ada set. Udah efeknya mah belakangan gitu. Karena saking cepatnya suara. Iya benar. Suara dengarkanlah aku. Oh, sama ini juga desain baju-bajunya si Brook sama si ini tuh mirip banget sama baju-baju God's Knight. Iya. Sama si Candle-nya. Apa namanya tuh? Pedangnya, rumbai-rumbainya. Jasnya tuh kayak jas God's Knight banget gitu. Ya, jadi entah apa maksudnya. Inggris abad pertengahan ya? Iya. Kayak Victorian gitu. Iya bener, Victoria, zaman-zaman Victorian Secret. Bukan dong, kalau itu baju dalam. Ya kan? Tolong, kalau itu kesukaan kesukaan Oktra kalau Ratu Candle-nya pakai Victorian Secret. Ya. Sekarang kemarin Oktra bilang kan
semuanya gara-gara gua. Sekarang kelihatan. Oke, tapi ya itu tadi desain ininya tuh mirip banget sih, jujur. Mirip banget sama God's Knight. Betul. Kan? Tema-tema Apakah itu ada hubungannya? Dan yang pasti kan tadi dia bilang kerajaan ini musnah gitu. Kerajaan Esperia ini 70 tahun yang lalu masih ada, tapi setelah itu jeda sampai sekarang itu ada musnah gitu. Betul. Entah apa yang terjadi. Yang pasti jedanya tuh nggak selama ini, bahkan sebelum God Valley, karena kan sebelum God Valley aja Brook udah berlayar sama Rumbar Pirates sekitar 52 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi sebelum God Valley tuh, sebelum Roger berlayar bahkan. Berarti sebelum itu kerajaannya udah musnah, makanya dia berlayar harusnya, ya nggak sih? Musnahnya tuh kenapa? Nah itu yang belum tahu. Banyak yang berteori kalau ada Buster Call lah atau apalah, mereka katakanlah kayak tadi, kalau ini baru skenario bayangan kita aja. Jadi Putri Shuri dipanggil referee ke Marijoa, terus ada Tenryubito yang mungkin tertarik, kayaknya dia bisa jadi vessel Im-sama atau apapun lah itu, dan dia akhirnya diculik supaya nggak ada protes. Ya udah kerajaannya kita musnahin. Buster Call aja udah gitu mungkin. Masuk di situ. Nah, kalau saya tuh kemarin baru semalam loh ngulik. Jadi waktu pas tadi ngitung-ngitung dari umur. Umur Brook tuh saat di Elbaf kan udah 90 tahun tuh. Iya. 90 tahun. Flashbacknya tuh 70 tahun. Berarti kan bener kan? 20 dan 20 tahun umur si Brook. Yep. Lalu 15 tahun kemudian saat Brook umur 35 baru gabung ke Rumbar Pirates. Betul. Jadi 15 tahun kemudian tuh terjadilah hal yang tadi itu ya, 15 tahun kemudian. Karena kan ada bahasa tuh si Brook join ke Rumbar Pirates karena kecintaan sama musik dan dia meninggalkan kerajaannya. Entah meninggalkan karena rasa terpaksa atau bagaimana. Tapi kalau dari ekspresinya benar-benar kepaksa ditinggalin tuh. Iya, entah karena sih. benar ada Buster Call nggak bisa ditinggalin lagi kayak si Robin kan akhirnya kan. Tapi tidak seperti Robin yang masih inget tuh sama Buster Call. Kalau memang Buster Call. Kalau memang Buster Call ya harusnya kalau memang Buster Call mungkin pas kena Buster Call di Egghead atau apa, Brook kayak Buster Call tuh ada trauma proses, gitu ada kan. proses kan. Ada sistem hierarki yang bergerak dulu baru jalan. Kayaknya sih Mother Flame. Yang kayak di Lulusia. Kemungkinan karena hilang begitu aja. Saking hampir gak diduganya gitu. Makanya si Brook terpaksa meninggalkan. Nah, kalau Rumbar Pirates itu meninggalkan, apakah memang si Yorkie itu datang? Karena memang ini musik tuh Kapten, kita kan senang musik, kita mampir aja ke Esperia mungkin. Nah, mungkin terus baru gitu kan, berlayar di sana ngerekrut si Brook. Gitu. Dan bersama mereka selama 3 tahun. Si Brook itu bersama 3 tahun. Lalu terjadilah tragedi yang penyakit itu. Yang Kapten Yorkie-nya sakit. Iya, Kapten sakit itu akhirnya menular ya kalau nggak salah tuh. Enggak. Yang sakit menular semuanya tuh kenapa di mana sih? Yorkie-nya turun, Brook yang jadi kapten, tapi mereka abis itu tuh mati battle. Jadi pas battle kena racun semuanya. Mati kena racun. Nah, itu gitu. Terjadi itu kan pada saat umur 38 tahun tuh. Estimasinya. Umur 30 tahun. Lalu terombang-ambing Florian Triangle selama 50 tahun. Yes. Si Brook akhirnya ketemu kru SAP 88. Oke, di situ tuh ya. Kalian mungkin catat. Lalu kalau timeline One Piece ya, timeline One Piece, kru Mugiwara tuh udah, kalau dihitung sejak ketemu di Thrillbark itu udah 3 tahun berjalan. Iya. 3 tahun berjalan. Thrillbark sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu. Artinya sampai sekarang Elbaf itu Thrillbark sudah ada selama 13 tahun. Ya kan? 13 tahun. Kalau memang dihitung, Brook itu ketemu sama si Gecko Moria waktu pas dicuri bayangannya, itu pas si Brook umur 83, karena si Brook itu diambil bayangan cuma 5 tahun. Iya benar. Jadi dia bilang, kamu berapa lama bayangan kamu dicuri? 5 tahun. Selama 5 tahun gitu, bayanganku tuh dicuri sama Gecko Moria. Berarti Thrillbark baru berlayar 5 tahun tuh dari timelinenya gitu kan. Nah, kalau memang cocokologi kayak Gecko Moria itu kan kalah perang dari Wano pada saat 23 tahun yang lalu. Kembali ke West Blue. Gecko Moria itu bilang kalah di Wano 23 tahun yang lalu kembali ke West Blue untuk membentuk grup bajak laut. Dia bilang membentuk kapal dari sebuah pulau. Di mana pulaunya itu nggak tahu ya, entah tersisa atau bagaimana. Sebagian hancur, kemungkinan 63 tahun yang lalu. Kalau saya ambil dari angka tadi, itu cocokologinya 63 tahun lalu tuh pulaunya tuh kosong.
akhirnya dikuasain sama Gecko Moria jadi thriller bug. Jadi imo saya thriller bug itu adalah sebagian pulau dari Esperia ini sendiri. Karena bangunannya tuh ada yang hampir mirip ya. Harpanya itu bukan hilang ya, tapi cocokologi. Imo saya tuh thriller bug itu adalah kerajaan Esperia yang udah jadi pulau. Karena gede banget. Dan lihat deh yang di gambar tadi, Esperia itu cuma bulat loh bentuknya. Iya, bentuknya bulat persis. Juga. Thriller bug juga bulat. Iya, bangunan-bangunan juga sama. Yang belakang jadi makam tuh, jadi makam adik. Jadi, dan harpa raksasanya bisa jadi tiang layarnya. Hancur itu, iya. Bisa jadi tiang layarnya tiang justru. Layar tuh, emas. Nah itu kan bentuknya bulat tuh. Iya. Esperia bulat, saking gedenya. Masuk sih, cocok. Ya, tapi ya menarik itu imonya. Menarik, bisa masuk kalau secara timeline dan secara ya bentuk cocokologi umur ininya masuk. Kalau yang Great Valley tadi mungkin agak bingung karena Great Valley itu bilangnya katanya tuh insiden God Valley kan di West Blue juga tuh. God Valley di West Blue. Region yang sama dong. Masih region sama. Terjadi 38 tahun lalu. 38 tahun lalu. Brook tuh umurnya 52. Iya. Umur 52 sedangkan join ke Yorkie umur 35 kan. 38. Berarti pas kejadian God Valley, Brook tuh udah jadi tengkorak. Iya, Brook tuh udah di Florian Triangle. Dia bilang Roger aja tahun. Ini apa? Rookie. Zamannya Brook berlayar, Roger masih rookie. Si Rookie tuh masih rookie. Jadi kalau kejadian God Valley itu tuh udah nggak ada. Karena udah 14 tahun kemudian itu si Brook tuh udah terombang-ambing di Florian Triangle selama 14 tahun. Dan kita lihat sendiri waktu God Valley, para God's Knight bajunya udah baju yang kayak tadi dipakai di Esperia. Ya, jadi ya mungkin ini baru sekedar tebak-tebakan aja. Siapa tahu justru kehadiran God's Knight emang seragamnya segala macam terinspirasinya dari sini. Jadi kejadian itu entah mungkin warga-warga Esperianya dibawa ke Marijoa gitu atau gimana dikosongin terus direkrut jadi God's Knight gitu, terinspirasi. Soalnya dari pedangnya sama, pedangnya tuh pedang yang Cutlass yang tipe ada ininya. Cutlass. Bener ya? Iya Cutlass yang ada ininya pelindung tangannya bulat gitu, kayak pedangnya Shanks. Kalau yang pedangnya yang saber. Yang lancip penanggalan kecepatan tapi bukan nebas, tusukan. Rapier. Rapier tuh mirip ada itunya kan juga. Nggak ada handle-nya tapi bulat aja. Bulat yang kayak buat anggar. Iya, kayak anggar tuh. Benar. Iya, senjata-senjatanya tuh mirip-mirip gitu sama baju-bajunya juga, jadi ya memunculkan dugaan. Banyak dugaan, bener. Sama yang tadi juga yang kita baru kepikiran yang soal Wapol itu karena mirip sama rajanya. Ekspresi paniknya. Ekspresi paniknya dari. Tadi pas gue cari juga Wapol rambutnya biru sama kayak si Gunko. Model rambutnya tuh mirip gitu, ngembang gitu juga. Jadi bukan ikal, bukan ini tapi kayak singa aja gitu. Gitu aja. Gitu doang, merumbai. Mulutnya kenapa gitu ya kayak gitu. Mulutnya kayak gitu, jenggotnya tuh jenggot yang jagunya gitu. Jadi kayak Wapol dagunya udah jadi besi. Jadi nggak ketahuan. Dia tutupin besi itu kenapa mulut? Nah itu, jangan-jangan gitu dibuka bentuk dagunya persis kayak dia tuh pakai besi biar ketika berbicara artikulasinya jelas. Nggak -5. Nggak dikurangin -5 nantinya. Iya, makanya teori yang ini masuk banget. Itu kalau nggak salah kemarin tuh ngulik juga nama Esperia itu kemungkinan diambil dari korek ya. Ini saya cuman ngulik aja. Jadi Taman Hesperides. Taman Hesperides itu zaman Yunani adalah kebun buah milik Hera. Di taman itu tumbuh pohon berbuah apel emas. Pohon apel itu ditanam dahan yang diberikan Gaia kepada Hera sebagai hadiah pernikahan Hera dengan Zeus. Jadi sifatnya Hesperides, taman Hesperides itu ataupun Hesperides. Karena urusannya sama buah apel emas yang katanya tuh bisa menimbulkan keabadian. Meskipun ini negara musik, tapi ada kemungkinan di mana si beberapa buah itu yang akan muncul di negara kerajaan Esperia. Tapi ini saya nggak menemukan cocokologi karena jauh dengan negara musik. Tapi dengan namanya aja mirip. Cuma karena Esperia dan Hesperides. Gitu. Karena nama Hesperia itu sebetulnya ada kota di Itali. Kota komun di provinsi Frisian. Itu daerah Lazio, Italia. Itu namanya benar sama Esperia. Esperia juga tuh namanya. Gitu. Dia masuk kawasan kawasan nasional, hutan nasional. Oh gitu. Dia dekat ke tenggara dari Tenggara Roma. Itu ada benar namanya benar-benar Esperia. Dan itu di Itali.
di Itali. Yang gue ingat soalnya Xperia cuman dulu ini lagi Sony. Iya. Oh ya Sony tapi Xperia. Iya, tapi Sony Xperia itu kan Sony memang Xperia. hubungannya sama musiknya Sony. Iya, karena musiknya bagus kan. Bener. Xperia juga ngambil Sony yang ngambilnya mungkin dari situ juga. Apa jangan-jangan udah ada kota musik ya dulu? Mungkin. Makanya dipilih namanya Sony Xperia. Koda juga pilih nama Xperia gitu. Apa ada hubungannya gitu. Bener. Apakah nanti tidak akan diklaim jadi Sony? Oh ya ini kita udah cukup lama nih ininya. Tapi mungkin sebelum kita ini gue tadi kita ada mau bahas teorinya Ambon. Iya. Yang Ini mana berhubungan tuh? juga sama musik. Sama musik juga, bener. Yang mana tuh? Jadi gini, Ambon kemarin nonton. Ambon nonton. Nonton nih Bon, walaupun lu gak ada, setidaknya teori lu ada Bon. Jadi kemarin Ambon bilang dia memprediksi nama 4 dewa yang bakal muncul. Kita udah ketahu 2 dewa, Sun God Nika, Rain God Zaza. Dan Dewa Matahari dan dan Dewa Hujan. Masih ada Dewa Forest, hutan, sama Dewa Bumi kan, yang belum itu 2 orang lagi. Nah, kemarin tuh Ambon bilang ada satu lagu yang diciptakan sama komposer Georgia dan nama 4 penyanyinya itu ada semua. Nama 4 dewa ini. Iya. Nih, Nama nih. lagunya nih Little Nama- Ember. Ya, Imber. nama lagunya Little Ember pakai I. Ember. Little Ember. Mm-mm. Nanti kita tampilin deh di sini, nanti ada Little Ember. Nanti kita lihat nih, ada 4 ini penyanyinya itu adalah Gia Nika. Cancelli, Nah. Nika Mamernisvili, Mamuka Gaganidze, sama Zaza Miminosvili. ada Nikanya, ada Zazanya nih. Coba sorry. Nika, Zaza, Artis Mamuka, yang Gia. membuat Lagunya itu tuh ada artis yang menciptakan lagu ini kan? ya, ini artisnya Nika Mamasvili, Zaza yang udah Mamuka, kebuka, ya. Zaza, Mamuka. sama ininya sendiri Gia Cancelli penyanyinya. Jadi ini Nika, Mamuka, Zaza, ininya bawah-bawahnya oke lah, nggak usah kita ini. Nah, komposernya tuh Gia Cancelli. Oh, ini Koarma Gitu. Metric SM berarti 1 2 3 4 sama ini yang lain yang Iya. Matrix, Oh, Matrix ininya Ensemble, ini ini mah ensemble-nya kita skip lah karena itu kan nama iya. nama paduan suaranya gitu. Paham. Tapi Berarti ada nama artisnya Dewa Hutan ataupun sama Dewa Dewa Gods. Buminya adalah Mamuka Mamuka atau Gia. sama Gia gitu. Kalau Gia tuh lebih mirip Gaia kan ke bumi. Bener, jadi bisa jadi Gia nama Dewa Buminya Gia, misalnya Dewa Forestnya adalah Mamuka. Nah, ini ditampilkan Gia Cancelli, Iya. Nika Memanisvili, Mamuka Gaganidze sama Zaza Gaganidze sama Miminosvili. Zaza. Kemarin gue coba denger lagunya di spot. Lagunya jujur Nggak ada. Ini Nggak banget apa Instrumen. Kayak gospel opera. gitu. Iya. Oh, gospel. ada nyanyiannya cuman Bahasa apa sih? Georgia. Georgia. Imber itu kemarin gue cari Kota tahu di Inggris. itu kota yang sudah hilang di Inggris. Kota kecil hantu lah. juga. Heeh. Karena perang dunia kedua intinya kotanya dievakuasi jadi udah gak ada yang tinggal lagi di sana sampai sekarang. Jadi ini lagu untuk kota tersebut. Betul. Waduh. Ya lagunya bukan Lagu untuk untuk umum lah orang. bisa dibilang Iya. gitu, boleh dibilang lagunya lagu Kayak 56 menit ya kalau nggak salah. panjang. Panjang banget lagunya. Panjang banget. Mirip lagu opera Ya kayak opera, Iya, benar. benar. Jadi ada bagian yang kayak tenang, ada musiknya, ada yang suara orang nyanyi tiba-tiba, ada Itu terus ada kalaupun yang diem dimasukin lagi. Buat apa namanya tuh? Cocok buat tidur deh pokoknya lagunya. Apa disebutnya tuh drama musikal ya. Drama Tapi musikal tuh tapi kayak Bu, gitu. jangan berpikiran lagunya yang jreng-jreng megah gimana, enggak. Kayak gue bilang lagunya cocok buat tidur. kayak apa sih? Tenang gitu Sound ini. terapi ya. Ya kayak sound terapi, ASMR. Kalau nggak bisa tidur tuh denger lagu itu tuh. ASMR. Iya. Boleh coba nanti coba deh didengar. Suara ya. Tapi Enggak, ya itu mungkin memang sekedar cocok logi lagi, tapi terlalu cocok sih, maksudnya kelihatan. polanya iya Nika, Zaza, Mamuka, Gia. Ya kalau memang Oda dengerin lagu itu siapa tahu Oda penggemar si Gia Cancelli Iya. ini ngambil inspirasi dari sana Udah gitu. lagi gambar Sambil dengerin kan ASMR. Iya. Bagus nih lagunya. Siapa sih yang nyanyi? Oh Gia. Oh ada teman-temannya Nika, Zaza, Mamuka. Oh gue pakai namanya. Mungkin Tapi ini kan gitu. tuh sempet dulu tuh waktu awal ke apa namanya tuh legenda di daerah Afrika ya kalau nggak salah tuh ada imonya tuh. Dah, Lupa. cuman itu dia terlalu obscure Iya. soalnya kalau legenda Maksain, Nika terlalu maksain. Nggak ada dewa namanya Nika, dewa namanya Zaza di dunia nyata tuh nggak ada. Acuannya ke dewa-dewa. Bener, karena kita nyarinya di mitologi. Iya. Nggak ada yang kepikiran nyari di musik. Kayak Ambon kepikiran. Ambon berhasil menemukan gitu tiba-tiba dari lagu. Oh bener juga. Iya. Soalnya bener juga karena
kemunculan setiap dewa ini ada musiknya. Ada musik- Kan musiknya. Nika ada lagunya tiap Oh, muncul. jeng. Iya, Zaza juga kan ada kemarin. Walaupun baru sound effects di manga aja, tapi ada kayak yang kerincing-kerincing gitu. Kayaknya sih kalau hujan itu urusannya sama seruling ya biasanya. Seruling Mungkin. atau lonceng biasanya kalau hujan. Kayaknya lonceng karena ada rumah-rumahnya kayak ada lonceng-loncengnya. bener. Jadi kita tapi belum tahu karena masih di manga. Jadi kita belum tahu suaranya. Mungkin nanti Zaza keluar nanti lagunya Sabi Lulungan. Bisa. Lulungan. Masuk. Kirain dangdut karena kita di Harja ya. Ya beda. Tapi ya itu tadi 4 dewa itu dari 2 yang udah muncul udah kelihatan ada hubungannya sama musik. Namanya persis sama yang ini. Jadi Iya. ya bisa jadi Oda ngambilnya dari sini karena berhubungan sama musik Bisa gitu. jadi. Masuk. Gile, Keren lu, Bon. Bon. Keren lu, Mantap Bon. Kali ini Bon. Cocok Bon, loginya oke. responnya Bon. Ya, coba direspon. Benar. Cocok loginya oke lah kali ini mantap. Nanti kalau misalnya lu punya teori lanjutan tentang ini nih Little Ember ini lah boleh datang lagi ke sini. Iya, sisanya sih kita masih belum tahu apa hubungannya karena kan ya musik nggak ada elemen-elemen Kemarin petir gua atau juga apa nyoba gitu. nyari liriknya nggak ada loh. Nggak ada, emang Liriknya nggak ada, suaranya tuh ya kayak yang opera yang ya misalnya gitu-gitulah, pakai suara ini aja. Jadi emang nggak berlirik lagunya, gitu. Jadi merinding ya. Gitu. Ya siapa tahu ada hubungannya juga. Makanya itu tadi. Selain Ayo itu penasaran coba. nanti dengerin lagunya, Komen, kasih komen. di kolom komentar. Tapi ya mungkin itu apalagi ya tentang 1183 ini ya yang kita bahas tadi kayaknya udah cukup panjang banget. Iya. Udah Ceritanya memang 3 jam deh kayaknya ini. Iya nih. Kalau Trilbak tuh memang sebagian kerajaan Esperia karena cocok lagi. Tapi kalau dari sisi bangunan ya si Gekko mah punya selera sendiri ya karena dia kan dendam ya. Dia pengen ngebangun kerajaan yang karena dia kesel kalah ya udah gue bikin undead aja lah biar nggak bisa kalah Iya, gitu. biar nggak bisa mati lagi. Iya, anak karena udah buahnya. nyolong si mayatnya si Ryuma dan lain-lain. terus anggota yang dicuri tuh? Apa? Anggotanya Sebek kan ya? Oh iya Dicuri ada kan, mayat jenazah. ada Ini, Kapten Kapten John. Kapten John. semuanya yang tuh. gede yang berjenggot itu siapa gue lupa mulu namanya. Iya, artinya dia udah Gansui tahu ya? tuh selama 23 tahun itu dia udah nyari tahu tuh. Makanya insiden God Valley itu kan saat si siapa? Saat si Siapa? Gekko Moria ingin mendirikan ngumpulin jenazah itu kan God Valley sudah berjalan Udah berapa tahun itu udah lumayan lama deh. 38 38 kurangi 3 itu berarti 12 ya? 16 ya? 15, 23, 38 ya? 15 ya? Oh. Ya berarti 15 tahun kemudian tuh si Gekko baru ngumpulin mayat-mayat itu. Mayatnya. 15 tahun kemudian setelah God Valley. Gitu. Bisa. Soalnya emang dia pas dikalahin sama Kaido kan udah sama gede, Kaido. Kaidonya udah tua, udah bukan yang masih muda di God Valley yang Iya, masih jenggot karena remaja, jenggot remaja. Jenggot anak labil. Ya gitulah, makanya ini 1183 sebenarnya agak disayangkan karena kita jadi nggak tahu kelanjutannya tuh battle-nya antara mungkin Zoro sama Somers, Iya. Sanji Maki Lingham jadinya ketunda nih karena Iya tuh. harus flashback Brook dulu sampai beres nih. Makanya nih, Brook belum dilanjutin nih. Apalagi tadi si Nidog sama si Imunja juga. Imnya lagi berantem juga. Luffy-nya masih belum ikut. Iya masih makan, masih dikasih waktu makan dulu. Iya, masih ngisi energi Masih makanya. time out dulu break. Iya benar. Makanya jadi di satu sisi kalau ada yang bilang emang diputer-puter ya mungkin ada benernya karena ditambah-tambahin lagi. Tapi mungkin pembelaannya adalah Oda emang harus ngeluarin flashback di sini biar lebih jelas. Kalau nggak kapan lagi dia ngejelasin soal Shuri, soal Iya, Brook bener. gitu-gitu. Bener. Momennya Kalau sekarang. flashbacknya Zoro kayak begitu ya pas di Wano. Malah Sayang dijelasin di SBS. Sayang sekali ya. SBY, SBS, SBY lu bilang tadi. Ngelukis dong. Melukis bener juga. Iya kan, ini aja pertarungan sepenting Im sama udah lama nggak nongol, Narung sama Nidog di-cut buat flashbacknya Brook. Lah, di Wano Luffy sama Kaido. Cut aja dulu sebentar atuh buat flashbacknya Bisa kali. Zoro. Ya. Dikasih nih Parah emang. Oda Sensei. Berarti nggak penting Zoro. Enggak. Aduh. Karena Oda terlalu banyak fansnya kali ya. Mungkin. Nah, udahlah, mungkin. cukup Udahlah. lah banyak fansnya. Biarin lah Zoro biasa aja ininya. Iya nanti ngalahin Luffy. Soalnya kan Oda kan lagi nahan Zoro tuh biar nggak Oh gitu. ngalahin popularitasnya Overpower Luffy. Iya. Karena di beberapa negara di yang Bener. polling itu udah Ini ngalahin dia ya. nggak diceritain aja Zoro udah unggul gitu. Iya. Oke lah.
Kalau bisa diterima. Wow. Oke. Kayaknya itu udah cukup kali, kita udah cukup panjang banget nih buat episode kali ini. Udah berapa lama teman-teman? 2 jam. 3 jam. 2 jam, 2 buset. jam. Ya udah, mungkin kita cukup sudahi dulu saja sampai sini aja. Gara-gara ngomongin artikulasi sama Iya, gara-gara Sama ini banyak. nyanyi-nyanyi dari tadi kita. Ya tapi kan fun. Karaoke Bing ya. sake. Oke, kalau gitu. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa buat di like and subscribe channel Obsession Media ini. Dan thank you juga buat Adi tentunya udah bersedia Thank you, datang Pak. ke sini. Kali ini nggak bahaya-bahaya banget. Kali ini gak terlalu bahaya. Saya Ya. Di season 2 ini ya. Cari aman dulu ya. Sudah cari aman. Nanti mungkin kalau muncul-muncul lagi ya. Enggak. Oke, kalau gitu mungkin sampai sini dulu aja. Thank you banget buat yang udah nonton dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.